Selamat malam, selamat malam. Perpisahan adalah kesedihan manis, maka saya akan ucapkan selamat malam sampai Rio de Janeiro. Seluruh audiens tertawa terbahak-bahak. Apa yang barusan kukatakan? Panik ku periksa lagi naskahnya. Hah? Apa aku berkata Rio de Janeiro? Uh, aku tahu dia dalangnya. Lisa, dia pasti sudah mengacaukan naskahku. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aku tak turun dan melemparnya dengan sepatuku? Iya, itu roommate. Kalian tahu, Lisa dan aku dulunya bersahabat. Saat aku 7 tahun, keluargaku pindah ke kota ini, dan Lisa adalah tetanggaku. Dulu, Lisa selalu tampak kesepian. Karena dia tak punya saudara, ibunya sibuk kerja, dan ayahnya pergi dinas. Jadi, aku sering mampir nongkrong dengannya, dan akhirnya kami jadi sahabat baik. Kami punya banyak sekali kesamaan. Oh, dan bahkan ayahnya adalah polisi, sama seperti ayahku. Lisa tak banyak bicara tentangnya, tapi aku tahu dia merindukannya. Tapi kemudian 10 tahun pertemanan kami baru-baru ini jadi rusak, hanya karena seorang cowok. Kalian tahu, Lisa suka cowok bernama Brand di sekolah. Jadi sebagai teman yang baik, ku coba membantu. Tapi Lisa tahu kalau Brand mengirimiku pesan, dan mengira aku menggodanya di belakangnya. Ku coba jelaskan berkali-kali, tapi dia tak mau dengar. Jadi sekarang, dengan enggan aku jadi musuhnya. Trik liciknya jadi hal biasa. Dan di kesempatan ini, dia menang. Karena dia dapatkan peran sebagai Juliet, sementara aku cuma pelayan yang membosankan. Suatu hari di pementasan, setelah selesai lakukan gladi resik, Lisa tiba-tiba berjalan mendekatiku dan tersenyum. Maaf soal tadi itu. Aku terus memikirkannya dan menyadari betapa kekanak-kanakannya aku. Kemudian Lisa memberiku sebotol jus kesukaanku untuk berbaikan. Oke, itu aneh. Apa dia punya dua kepribadian yang bertolak belakang di dirinya atau apa? Ataukah dia sadar betapa hebat aku ini sebagai teman yang tak membenci trik liciknya? Oh ya, mengingat itu hari ulang tahunnya dan lainnya, dengan senang ku ambil botol jus itu dan mendoakannya semoga beruntung. Tapi, 15 menit sebelum aku tampil, aku mengalami nyeri kram terparah di perutku. Aku lari dengan kecepatan roket ke toilet. Dan pada saat aku keluar dari sana, pertunjukannya sudah selesai. Dan coba tebak, aku tak makan apapun hari itu. Kecuali jus yang diberi Lisa. Sulit dipercaya, dia melakukannya lagi padaku. Aku lalu segera ke lobi klub drama dan menggeledah tas Lisa. Bingo! Di dalamnya ada sebuah botol laksatif. Dia menuangkannya di minumanku supaya aku tak bisa berpartisipasi di pertunjukan itu. Mantan sahabatku atau apapun, tak mungkin akan kubiarkan dia kali ini. Lalu tiba-tiba, kutemukan sebuah jam saku kuno menjulur keluar dari kantung bagian terdalam dari tasnya. Aku memegangnya di tanganku dan kulihat ada nomor 1999 terukir di atasnya. Kenapa terlihat sangat familiar? Jangan sentuh barang ayahku! Ada suara terdengar dari belakangku. Dan hal berikutnya yang ku tahu, Lisa merampas jam saku itu dari tanganku. Kenapa dia marah? Maksudku, akulah yang sudah dia kerjai, bukan dia. Dan juga, apa maksudnya dengan ayahnya? Aku masih memikirkannya saat aku sampai di rumah, dan tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap keluar dari rumah Lisa. Bukankah itu ayah? Ayahku menengok ke sekeliling lalu meletakkan hadiah yang terbungkus cantik di depan pintunya. Itu pasti hadiah ulang tahun Lisa. Tapi kenapa ia tak serahkan langsung padanya? Saat ayahku kembali masuk, aku segera mendatanginya dan bertanya, "Hei ayah, apa ayah ingat jam saku yang sangat ayah suka? Aku lama tak melihatnya. Ayah taruh di mana?" Ayah terlihat kebingungan dengan pertanyaanku. Lalu dia bergumam kalau dijualnya jam itu ke pegadaian. Aku hanya mengangguk, tapi aku tahu ia itu bohong. Karena ia terlalu sayang jam itu dan tak akan menjualnya. Kenapa ayah memberinya ke Lisa lalu bohong padaku? Apa mungkin Lisa itu anak haram ayah? Dan fakta bahwa ayah bersikeras pindah ke sini. Apa itu agar supaya ia bisa dekat dengan selingkuhan dan anaknya? Ah! Lisa sudah mencuri peranku, dan sekarang dia mau ambil ayah dariku juga. Sudah cukup bagiku. Ini waktunya aku buat dia tahu rasa. Keesokan harinya di sekolah, kupastikan Lisa sedang melihat saat aku merayu Brand, lalu melingkarkan lenganku padanya. Dia terlihat seperti akan meledak dengan amarah. Lalu kukatakan ke semua orang di kelas kalau ayah Lisa tak pergi dinas. Dan dia hanya berkata begitu karena ayahnya punya keluarga lain dan menelantarkannya saat dia masih kecil. Rumor itu pasti balik ke Lisa. Karena hal berikutnya yang ku tahu, dia melabrakku saat aku keluar dari bilik toilet. Beraninya kau katakan sesuatu mengenai ayahku. Kau ini pembohong mengerikan.
Kemudian kami berakhir dengan perkelahian jambak rambut. Itu sangat buruk, guru sampai harus datang dan melerai kami. Kemudian kepala sekolah memanggil orang tua kami. Untung bagi kami, ayahku dan ibu Lisa putuskan tak jadikan ini masalah besar karena hubungan kami sebagai tetangga dekat. Ya, seolah begitu. Tapi ayah masih menyuruhku minta maaf ke Lisa dan ibunya. Ayah, kenapa aku harus minta maaf? Dia tak minta maaf padaku karena menuang laksatif ke minumanku. Kau bersalah karena menyebarkan rumor tak benar tentangnya. Tapi obat laksatif itu soal apa? Kukira kalian berdua berteman. Sejak kapan kalian jadi saling benci begini? Aku tak bohong, itu kenyataan. Apa ayah membela Lisa dariku karena ayah merasa bersalah karena dia adalah putri rahasiamu? Kristi, apa yang baru saja kau katakan? Kujelaskan bagaimana aku tahu soal jam saku dan karena itu aku tahu rahasianya. Ayah terdiam lama sekali, kemudian menghela napas dan berkata, sebenarnya, ayah Lisa adalah kolega ayah. Dia pria baik yang bekerja keras dalam pekerjaannya. Kami dapat kasus sulit yang melibatkan geng kriminal terkenal dan... Sayangnya, ayah Lisa meninggal saat bertugas. Di saat terakhirnya, dia memberiku jam sakunya sebagai kenang-kenangan dan memintaku menjaga putrinya yang berusia 4 tahun, Lisa. Aku dan ibunya tak tega mematahkan hati gadis kecil itu. Jadi kami katakan padanya ayahnya jauh dari rumah untuk dinas dan akan kembali saat dia 18 tahun. Sedangkan aku pura-pura jadi ayahnya dan terkadang mengirim hadiah dan surat untuknya. Saat kau dan Lisa berumur 7, kuputuskan untuk pindah ke sini agar lebih mudah merawatnya. Dan seperti yang kau tahu, ku beri dia jam saku itu, kenangan terakhir ayahnya. Tapi, kenapa ayah berbohong padanya seperti itu? Lisa terlalu kecil saat itu untuk menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Aku dan ibunya juga tak punya banyak pilihan. Kuharap dia terbiasa dengan itu dan berhenti menunggu ayahnya, tapi... Itu benar, kami tak mengira semua akan jadi seperti ini. Di hari ulang tahunnya yang lalu, aku terus berperan jadi ayahnya dan meninggalkan hadiah di pintu dengan permintaan maaf. Tak bisa pulang karena jadwal yang sibuk. Tapi kami tahu kami tak bisa terus menyimpan ini darinya. Sungguh menyakitkan melihatnya rindu ayahnya terus-menerus. Jadi, ternyata semua spekulasiku itu salah. Tak hanya itu, aku juga menyebarkan rumor palsu dan melukai temanku. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Bagaimana aku bisa meluruskan ini? Malam itu, kukirim pesan panjang meminta maaf. Tapi dia tak membalas. Jadi keesokan paginya, aku menunggunya di pintu untuk berangkat sekolah sama-sama. Tapi dia hanya berjalan melewatiku. Melihat wajahnya yang putus asa, hatiku penuh dengan penyesalan. Aku baru saja masuk ke gerbang sekolah saat seseorang menepuk pundakku. Mau lihat pertunjukan drama denganku malam ini? Brand memegang 2 tiket teater. Oh, itu tiket The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Aku sangat ingin menontonnya. Dulu saat aku dan Lisa masih berteman, kami sering membahas akan melihatnya. Tunggu. Lisa, itu benar. Jadi, aku bohong ke Brand kalau aku sibuk dan menyuruhnya untuk mengajak Lisa pergi dengannya saja. Lisa terlihat sangat senang Brand sudah mengajaknya keluar. Kini hati nuraniku sudah jernih. Lisa dan Brand akan sadar kalau mereka saling suka dan akhirnya bisa bersatu dengan baik. Lalu dia akan memaafkanku, ya kan? Lagi pula, aku sedang mengerjakan esai. Jadi aku pergi ke kedai kopi dan belajar di sana hingga larut malam. Tapi saat aku sampai rumah, aku jalan melewati pintu mendengar perabot-perabot pecah dan suara orang tuaku bertengkar. Jadi kau sudah membohongiku dan Kristi selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa kau punya anak rahasia seumuran dengan putrimu? Apa kau tak malu pada dirimu sendiri? Ada apa? Apa ibu tahu tentang Lisa? Aku segera berlari menghentikannya. Ibu, ini tak seperti yang ibu kira. Aku awalnya juga berpikir begitu, tapi ibu harus dengar ayah. Kebohongan itu mungkin membodohimu, tapi itu tak bisa membodohiku. Lisa itu anak haramnya. Gadis malang itu datang padaku dan memberitahu. Ku coba berunding dengan ibu, tapi ia terlalu kesal untuk mendengarkan. Dengan membanting pintu, ibu pergi. Ayah terduduk di sofa dan menghela napas panjang. Aku duduk di sampingnya menenangkannya, bahwa mungkin itu kesalahpahaman Lisa. Ayah, kita harus cerita ke Lisa kebenarannya. Aku akan mendatanginya dulu melihat situasi. Lalu nanti saat dia tampak stabil secara emosional, ayah datang dan bicara padanya, oke? Hari berikutnya, segera setelah sampai sekolah, aku langsung mencari Lisa. Di sana dia, berdiri dekat lokernya dengan tangan terlipat. Aku jalan ke arahnya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Berhenti bersikap seolah kau ini suci. Aku tahu, Brand hanya mengajakku ke teater karena kau menyuruhnya.
Kenapa kau ingin sekali mempermalukanku? Kemudian Lisa menangis. Kalau saja ayahku masih hidup, ia akan melindungiku dari gadis jahat sepertimu. Aku ternganga melihat Lisa. Dia sudah tahu semuanya, tapi jika demikian, kenapa dia bilang ke ibuku kemarin kalau ayahku adalah juga ayahnya? Aku berdiri di sana, tak mau pergi sampai dia beritahu aku kebenarannya. Akhirnya dia berseru kalau di ulang tahunnya yang ke-18, dia melihat ayahku meninggalkan hadiah di depan rumahnya. Curiga ada yang tak beres, dia kumpulkan keberanian menanyakan semua ke ibunya. Ia sangat terpukul mengetahui bahwa ayah yang telah lama dinantikannya ternyata hanyalah kebohongan yang dibuat oleh ayahku. Dia sangat marah pada aku dan ayahku. Jadi dia bohong ke ibuku agar kami tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang berantakan. Aku marah sekali. Beraninya dia berbuat begini ke keluargaku. Tapi saat dia menangis minta maaf, amarahku langsung hilang, dan aku hanya merasa kasihan padanya. Apa yang dia lalui sungguh berat. Aku memeluknya erat dan mata kami berdua pun menangis. Saat kami berdua tenang, kami putuskan untuk bicara terus terang dengan keluarga kami. Kukatakan ke Lisa aku tak keberatan berbagi ayah dengannya, karena toh ayah menyayanginya seperti putrinya sendiri. Tapi sebagai balasan, Lisa harus minta maaf ke ibuku dan menjelaskan semua padanya, jadi ibu mau pulang ke rumah. Jadi akhirnya ibuku kembali, dan kedua keluarga kami berdamai lagi. Aku sangat menyesal, aku berada di luar akal sehatku. Aku tak bermaksud untuk menyakitimu, Bu. Oh, maksudku, Bu Lemon. Semua orang tertawa. Aku juga mengambil kesempatan untuk memberi pelukan hangat ke Ibu Lisa dan memanggilnya ibuku. Seperti yang Lisa lakukan, kami semua ngobrol dengan gembira saat bel pintu berbunyi. Aku dan Lisa pergi membuka pintu dan melihat Brand berdiri di sana memegang sebuket bunga. Wajahnya kebingungan saat melihat kami berdua di sana. Tapi kalian tahu apa? Tak masalah siapa. Ini adalah hari pertamaku di sekolah baruku, dan sejauh ini semuanya berjalan cukup baik. Apa kalian percaya kalau kepala sekolah sendiri yang menjadi pemandu tur sekolah, serta menghujaniku dengan pujian? Amber, dengan nilaimu yang mengesankan dan prestasi akademis yang luar biasa, kamu pasti akan cocok di sini. Ini Leo, anakku. Dia adalah siswa berprestasi lainnya di sini, dan dia akan mengajakmu berkeliling. Leo menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum dan mengedipkan mata ke arahku. Hah? Apakah dia memeriksaku? Dan ini perpustakaannya. Mungkin suatu saat kita bisa belajar bersama di sini. Maaf, tapi aku lebih suka belajar sendiri. Tepat pada saat itu, seorang cowok berjalan melewati kami menuju meja perpustakaan. Ya, Tuhan. Dia benar-benar menunjukkan penampilan bocah nakal yang keren ini. Aku memperhatikan untuk melihat buku apa yang dipegangnya. Misteri Orion? Wow, selera bagus. Aku juga sangat menyukai hal-hal kuno akhir-akhir ini. Leo pasti menyadari aku sedang menatap cowok itu. Lalu dia dengan sinis berkata, "Aku akan menjauhi orang seperti dia jika aku jadi kamu. Nilainya jelek dan dia mungkin hanya ada di sini agar bisa tidur siang. Dia berada di bawah kemampuanmu, sementara aku jauh lebih cocok. Terima kasih sudah mengajakku berkeliling, tapi melihat sikapmu yang angkuh dan suka menghina orang lain membuktikan sebaliknya." Lalu aku pergi, meninggalkan Leo yang tampak terkejut. Aku menemukan kelasku dengan cukup mudah, bahkan tanpa bantuan Leo. Dan mejaku, ya, tidak ada yang terlewatkan. Maksudku, karangan bunga besar dengan namaku di atasnya dan keranjang selamat datang yang penuh dengan permen adalah hadiah yang mematikan. Dan ternyata itu dari kepala sekolah. Wah, aku tahu dia senang aku ada di sini, tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Bagaimanapun, aku membagikan semua bunga dan permen dengan teman sekelasku untuk mengenal mereka lebih baik. Sejauh ini baik-baik saja, dan dua cewek manis, Jen dan Ellie, berjalan ke kantin bersamaku dan menunjukkan cara mendapatkan nampan makan siang menggunakan kode QR siswaku. Namun kemudian mereka menunjuk sekelompok siswa yang duduk di sebelah jendela dan menyuruhku duduk bersama mereka. Hah? Kenapa aku tidak bisa duduk bersamamu? Kamu bukan salah satu dari kami. Kemudian mereka pergi dan bergabung dengan kelompok lain. Apa maksudnya? Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada dua menu, yang tampak lezat di papan merah dan yang hambar di papan biru.
Sepertinya papan itu berkolerasi dengan nampan, karena lebih banyak anak yang memiliki nampan biru dengan makanan kusam. Aku mengambil nampan merahku yang penuh dengan makanan enak dan berjalan ke jendela. Tempat semua anak duduk dengan nampan merah, termasuk Leo. Ada yang aneh dengan sekolah ini. Aku cukup canggung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika aku melihat anak laki-laki misteri Orion masuk dengan membawa nampan biru. Jadi, tanpa pikir panjang aku mendekatinya. Aku melihatmu pagi ini di perpustakaan. Kamu sedang membaca buku favoritku. Jadi, haruskah aku mengembalikan buku itu atau bagaimana? Tidak, tidak. Aku cuma mau berteman. Berhenti bergaul dengan pecundang ini. Siswa peringkat A sepertimu harus duduk bersama kami. Kita berbeda. Paham? Ini sangat bodoh, jadi kukatakan pada Leo bahwa aku tidak membutuhkan nampan berwarna untuk memberitahuku siapa yang boleh dan tidak untuk diajak bicara. Dan kalau aku sepenuhnya mampu mengambil keputusan sendiri. Leo dan teman-temannya tampak geram, sedangkan bocah misteri Orion itu cuma nyengir. Tiba-tiba, seorang gadis di grup tersebut berbicara dengan nada yang sangat dingin. Jangan khawatir, Leo. Gadis baru ini akan segera mengetahui siapa pecundang mereka. Kemudian dia memberi isyarat agar seluruh kelompok pergi. Setelah itu, aku dan anak misteri Orion mulai berbicara, dan dia akhirnya memberitahuku namanya yaitu John. Anak-anak nampan biru itu baik sekali, jauh lebih baik dari yang nampan merah. Aku bertanya kepada John, apa masalahnya dengan nampan itu, dan dia mengatakan bahwa sekolah ini membagi siswa menjadi dua kelompok. Kelompok merah adalah orang-orang yang berprestasi, dan oleh karena itu mendapatkan makanan yang lebih baik, ruang kantin bersih dan segalanya. Sedangkan kelompok biru disuruh makan makanan yang hambar dan diremas-remas di pojok kantin. Semua ini bodoh. Jadi, aku terus bergaul dengan John dan teman-temannya. Hanya saja, Leo dan gadis yang bersamanya, Queen, tidak menyetujuinya. Ternyata dia murid terbaik di sini dan itu menjadikannya pemimpin pasukan merah. Dalam banyak kesempatan, Queen dan antek-anteknya menarikku ke samping setelah selesai kelas untuk memberitahuku kalau aku harus menjauhi anak-anak menyedihkan itu. Tapi aku tidak peduli. Lalu suatu hari, sekolah mengumumkan bahwa mereka sedang mencari presiden sekolah berikutnya. Aku tidak begitu tertarik, tetapi teman-temanku sangat ingin aku mendaftar. Kalau kamu jadi presiden, maka kamu bisa membuat segalanya jadi lebih adil di sini. Benar, makanan lebih enak, meja dan kursi lebih baik. Tolong, kami membutuhkanmu. Iya, mereka ada benarnya. Aku benar-benar ingin mereka mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Dan aku kira menjadi presiden sekolah akan terlihat bagus di profilku. Jadi aku mendaftar. Tapi, wow, aku tidak menyangka aku akan sepopuler ini. Teman-temanku sepenuhnya mendukungku, membuat spanduk warna-warni, dan membantuku membuat slogan-slogan yang menarik. Dan tahukah kalian, pada akhirnya aku berhasil mencapai babak final. Wah, sekarang yang harus kulakukan hanyalah mengalahkan Queen. Tapi kemudian sesuatu yang buruk terjadi di sekolah. Aku tiba dan menemukan sekelompok siswa berkumpul di sekitar sesuatu. Aku menerobos kerumunan dan... Oh, ya Tuhan, potret kesayangan kepala sekolah ditutupi dengan cat merah. Kemudian melalui pengeras suara, dua nama dipanggil ke ruang kepala sekolah. John dan aku. Apakah kalian berdua tahu kenapa aku memanggil kalian ke sini? John dan aku berbagi tatapan bingung. Tidak, ya? Potretku telah dirusak, dan aku tahu Amber, kamulah orang terakhir yang melewati satpam kemarin. Dan John, kamu tertangkap CCTV sedang memanjat gerbang belakang. Bisa kalian berdua jelaskan apa yang kalian lakukan sampai larut malam di sekolah? Aku tidak bisa menemukan buku matematikaku dan aku ada ujian besoknya. Jadi aku kembali untuk mencoba menemukannya. Dan bagaimana denganmu, John? Aku tahu itu. Siswa teladan seperti Amber tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi sebaliknya, pembuat onar sepertimu. Kau dikeluarkan. Bukan aku yang melakukannya. Mohon dipertimbangkan kembali, Pak. Tolong beri aku waktu agar aku dapat menemukan orang yang bertanggung jawab. Baiklah. Mengingat kamu yang meminta, Amber, aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk membuktikan anak ini tidak bersalah. Atau dia akan dikeluarkan. Ketika kami meninggalkan kantor, aku bertanya kepada John kenapa dia menyelinap ke sekolah pada larut malam. Tapi dia bersikap defensif. Aku punya sesuatu, dan itu bukan urusanmu.
Kalau kamu percaya aku yang melakukannya, ya sudahlah. Apakah kamu tidak melihat apa yang baru saja aku lakukan? Aku membelamu. Tidak bisakah kamu memberitahuku saja? Aku punya suatu rahasia, oke? Rahasiaku yang tidak perlu kamu ketahui. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana dengan perasaan bingung saat Queen, Leo, dan kelompok mereka berjalan ke arahku. Jangan buang waktumu bersamanya. Cepat atau lambat dia akan dikeluarkan. Benar, Queen? Tapi Queen mengabaikannya, lalu menatapku tajam. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Menjauhlah darinya. Lalu mereka semua pergi. Kenapa Leo begitu yakin John akan dikeluarkan? Aku tahu mereka semua membenci John, terutama Queen. Mungkinkah mereka menjebaknya? Ya, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus terus mengawasi Queen dan melihat apa yang dilakukannya. Jadi, sepulang sekolah, aku mengikuti Queen sampai ke pelabuhan. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya Tuhan, aku harus menutup mulutku dengan tanganku agar aku tidak berteriak. Ternyata dia menyadari kalau aku mengikuti Queen. Jadi dia mengikutiku juga kalau aku melakukan sesuatu yang bodoh. Tiba-tiba, Queen mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang. Namun kemudian hal aneh terjadi. Ponsel John mulai bergetar. Kenapa Queen menelponmu? John mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya kepadaku. Itu ibuku. Dan saat aku berbalik untuk melihat apa yang dilakukan Queen, dia sudah pergi. Aku kehilangan dia. Aku sudah mengikuti Queen selama seminggu penuh, tapi tidak membuahkan hasil. Aku terlalu tenggelam dalam pikiranku hingga tanpa sengaja aku menjatuhkan ransel seseorang dan semua barangnya terjatuh. Ini punya Queen. Lebih baik ambil semuanya sebelum dia kembali. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku. Itu adalah nota untuk cat merah. Jackpot. Aku tahu itu dia. John bolos kelas hari ini, jadi aku mengambil jam memutar ke rumahnya sepulang sekolah untuk memberitahunya. Kenapa Queen berdiri di luar pintu rumahnya? Ada sesuatu yang sangat mencurigakan terjadi di sini, jadi aku mengikuti mereka. Mereka berhenti di sebuah rumah kosong di dekatnya, dan aku menguping pembicaraan mereka. Aku pikir Amber mengetahui sesuatu. Terakhir kali kita beruntung dia tidak memergoki kita kencan di pelabuhan. Tapi kali ini, bagaimana jika dia mengetahuinya? Aku telah bekerja sangat keras untuk kampanye presiden sekolah ini. Aku tahu dia akan kembali karena buku matematikanya. Akan baik-baik saja jika sekolah tidak memiliki kamera baru di gerbang belakang. Besok aku akan mengaku kepada kepala sekolah kalau aku yang melakukannya. Lagi pula kamu tidak melakukannya sendiri. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Ternyata Queen bertemu John di pelabuhan. Jadi ketika dia menelpon seseorang, itu sebenarnya dia. Tapi karena ahli dalam permainan kencan rahasia ini, dia menyimpan nomor teleponnya sebagai ibu. Mereka menyembunyikan hubungan mereka selama ini. Dan yang lebih buruk lagi, mereka mencoba menjebakku agar Queen bisa memenangkan pemilu. Sulit dipercaya. Aku tidak bisa diam lebih lama lagi. Jadi aku melangkah ke depan mereka. Memberitahu mereka mau mendengar semuanya dan aku akan memberitahu kepala sekolah. Lalu aku lari tanpa membiarkan mereka mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya aku sedang dalam perjalanan menuju kantor kepala sekolah. Ketika kulihat Queen sedang merobohkan poster pemilihannya di dinding. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak apa-apa, aku tahu aku tidak pantas menjadi presiden sekolah. Menurutku kamu ingin menjadi presiden lebih dari apapun di dunia ini. Kenapa lagi kamu mempermainkanku? Jadi, Queen menjelaskan kepadaku bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden sekolah untuk menghilangkan diskriminasi di sini sehingga dia tidak perlu lagi menyembunyikan hubungannya dengan John. Oh, wow. Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka dia akan punya motif yang sangat berarti di balik semua ini. Rencanaku hanyalah berjuang demi hal-hal yang lebih baik untuk tim biru. Tapi kawan, Queen punya visi untuk mengubah seluruh sekolah ini. Menakjubkan. Dan ada satu hal lagi. Karena kamu adalah siswa favorit kepala sekolah, kami takut kalau kamu menjadi presiden sekolah. Meskipun kamu sudah berupaya sebaik mungkin, keadaan di sini hanya akan menjadi lebih buruk. Jadi, tidak ada jalan lain bagi kami. Kami harus. Maafkan kami.
Sepertinya aku salah menilai Queen dan aku tidak ingin John dikeluarkan. Jadi aku bilang akulah yang akan disalahkan atas insiden potret itu. Tapi ini semua salahku. Kamu tidak perlu melakukan itu. Jangan khawatir, aku pasti akan lulus ujian matematika kota dan memenangkan hadiah sekolah. Jadi tidak mungkin dia akan menghukumku. Jadi pada jam istirahat, aku hendak menuju ke kantor kepala sekolah. Namun sebelum aku sampai di sana, aku mendapati diriku diseret ke dalam lemari petugas kebersihan. Oh, itu John. Dia merasa bersalah dan tidak ingin aku menanggung akibatnya. Aku hendak membalasnya ketika aku mendengar dua suara familiar di ruang sains sebelah kami. Itu Queen dan Leo. Ya Tuhan, kami bisa mendengar mereka dengan jelas melalui lubang ventilasi. Hahaha, aku tidak percaya ini berhasil. Amber sungguh bodoh. Tidak mungkin dia diizinkan mencalonkan diri sebagai presiden dan kemenangan akan menjadi milikku. Jadi apa kamu benar-benar akan menghilangkan pembagian antara dua grup? Hanya untuk bebas berkencan dengan pacar bodohmu di depan umum? Apa kamu juga tertipu dengan hal tersebut? Tentu saja tidak. Mustahil. Itu cuma untuk mengelabui Amber dan John. Apa yang akan aku lakukan adalah memastikan semua pembuat onar akan dikeluarkan dari sekolah. Apa? Aku dipermainkan? Lagi? Ah, aku menoleh ke John dan dia terlihat sangat kecewa. Jangan khawatir, aku tahu cara untuk membalas mereka. Pada hari pemilihan, Queen memberikan pidatonya dan tidak mengherankan dia melanjutkan tentang bagaimana kelompok merah membawa lebih banyak hal ke sekolah dan karenanya berhak mendapat hak istimewa mereka. Dia benar-benar yakin dia bisa membodohi Amber ini ya. Ketika aku melangkah ke atas panggung, rahangnya ternganga. Ya, Queen, aku tidak mengaku kepada kepala sekolah. Berpidato di depan orang banyak bukanlah sesuatu yang baru bagiku. Jadi aku sangat percaya diri. Aku yakin kalian semua mengetahui cara kerja sekolah ini. Kita dibagi menjadi dua kelompok dan diperlakukan sangat berbeda. Apa yang aku lihat di sini adalah diskriminasi dan prasangka. Padahal kenyataannya, ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua siswa untuk berusaha dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jadi, aku berdiri di sini hari ini untuk memberitahu kalian kalau kalian memilih aku menjadi presiden sekolah kalian berikutnya, aku akan mendobrak penghalang tersebut. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada warna merah dan biru. Dan sambutlah keadilan dan kesetaraan. Setelah pidatoku berakhir, kerumunan menjadi heboh. Wow, dan yang mengejutkan, beberapa kelompok merah juga menyemangatiku. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa aku tidak mengekspos Queen di depan seluruh sekolah, kan? Menurutku, dia sudah merasakan kejamnya realita, jadi menurutku itu sudah cukup. Aku juga melihat kepala sekolah diam-diam menyelinap pergi dengan kepala tertunduk di tengah sorak-sorai yang diberikan seluruh sekolah kepadaku. Bisa kalian tebak siapa pemenangnya? Ya, tentu saja aku. John naik ke panggung dan memberiku bunga di depan Queen yang tampak marah. Aku berjalan ke arahnya dan berbisik, "Ayo kita lihat bagaimana kamu akan menyingkirkan para pembuat onar sekarang." Dia hanya mengejekku, lalu turun dari panggung. Belakangan kami mendengar bahwa Queen mengakui semuanya kepada kepala sekolah, lalu dia dipindahkan ke sekolah lain. Bagaimana denganku? Ya, setelah aku menjadi presiden sekolah, aku menepati janjiku dan mulai melakukan beberapa perubahan serius terhadap ketidakadilan di sekolah. Dan John, kalian bertanya apa kami pacaran? Oh tidak, kami hanya teman dekat. Hai, Mia di sini. Tak menyombong, tapi sejak aku kecil aku selalu jadi seorang jenius. Aku sudah mengumpulkan lebih dari 20 penghargaan di bidang sains dan dengan menambahkan satu piala lagi ke koleksiku ini, aku bahkan bisa lewatkan pelajaran. Pencapaianmu di usia yang muda ini sangat dikagumi. Apa rencanamu berikutnya? Nah, aku sudah memutuskan untuk keluar dari sekolah. Iya, itulah rencanaku. Dengan profil mengukap seperti ini, aku hanya kurang satu makalah penelitian untuk diterima di program penelitian astronomi Space Up. Kenapa buang-buang waktu di kelas yang membosankan, ya kan? Tapi ayah dan ibu tak suka ide aku tak lulus. Jadi setelah banyak kompromi, aku memang bisa pindah ke Quebec dengan kakek nenekku selama setahun, tapi aku masih harus sekolah di sana. Dan voila, disinilah aku di Kanada, siap untuk menaklukkan mimpiku. Tapi kenapa ada kerumunan yang sedang marah di depan rumah baruku?
Mereka berteriak, mengutuk, dan melakukan perusakan. Kakek nenekku diam-diam memberi sinyal untuk lewat pintu belakang. Kemudian dengan murung memberitahuku kalau kerumunan itu adalah orang tua anak-anak yang keracunan makanan setelah menghadiri camp musim panas Riverside School. Masalahnya, makanan itu disediakan oleh perkebunan kakek nenekku. Dan sekarang, sekolah mengancam akan melayangkan gugatan dan sepertinya tak ingin bernegosiasi. Itu tak mungkin. Pasti ada solusi untuk hal ini. Jadi, kukumpulkan keberanianku, aku mengetuk pintu kepala sekolah. Apa saya mengenalmu? Saya rasa tidak, Bu. Saya Mia Jones, cucu dari Pak Peterson, sang peternak. Tunggu, Mia Jones dari New York? Masuklah. Wanita itu pasti Bu Robinson, istri kepala sekolah. Tapi, apa ia mengenalku? Segera saat kami duduk, ia mengatakan, aku akan tarik semua tuntutan demi kau. Oh, Bu, sungguh? Aku tahu kita bisa selesaikan masalah ini secara damai. Tapi, anak manis, aku tak berbuat amal. Aku tahu kemampuanmu. Jadi aku hanya akan mencabut gugatan jika kau membuat putriku jadi siswa terbaik di sekolah. Dengan kata lain, kau akan bertukar semua hasil ujian dengannya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutku? Kurasa itu adalah penawaran gila. Tapi jika aku tak melakukannya, maka perkebunan akan bangkrut. Jadi dengan mengangguk enggan, aku setuju. Kemudian aku langsung dibawa menemui putrinya. Aku mengira bertemu orang yang sombong dan manja, tapi yang mengagetkanku, cewek ini sangat murah senyum menyapaku. Hei, aku Eliana, tapi panggil saja aku El. Aku sangat minta maaf soal ibuku. Ia tahu kalau aku harus berprestasi di sekolah, karena ayahku adalah kepala sekolahnya. El ragu-ragu sejenak, kemudian melanjutkan. Dan juga ada Nora, anak perempuan yang sangat cerdas dari mantan istri ayahku. Ibu tak mau aku jadi payah, dan ayah lebih memilih cewek ini daripada aku. Jadi, memikirkannya, tujuan utamaku untuk datang ke sini adalah untuk menyelesaikan riset astronomisku. Aku tak perlu lagi nilai A. Jadi aku tersenyum pada El. Jangan khawatir, aku akan pastikan kau jadi siswa unggulan dalam waktu singkat. Keesokan paginya aku pergi ke sekolah dengan El, dan wah, sekolahnya terlihat begitu kuno dan tenang. Sangat berbeda dari sekolahku yang padat di New York. El memperkenalkanku kepada teman-temannya dan mereka semua sepertinya sangat menerima. Akan menyenangkan di sini. Masih memegang kesepakatan itu, aku membantu El menjawab pertanyaan guru, bertukar tugas, dan PR dengannya. Dan segera El sudah naik ke peringkat teratas. Sebaliknya, aku berada di dasar kelas. Oh wow, Ibu El sungguh tak bercanda saat dia mengatakan nilai-nilai buruk. Tapi itu toh tak masalah denganku, karena satu-satunya hal yang kupedulikan adalah menara astronomi yang menakjubkan ini. Sungguh seperti surga. Apa yang kau lakukan di sini? Aku berbalik melihat Nora, gadis yang El sudah sebutkan sebelumnya. Dia juga ketua klub astronomi. Hai, aku Mia. Aku ingin menjadi bagian dari kelompokmu. Aku punya pengalaman belajar astronomi dan... Berhentilah mengoceh. Nilaimu itu payah, dan kami punya aturan ketat tak boleh ada idiot. Kukatakan ke Nora untuk paling tidak memberiku kesempatan membuktikan diri. Jadi dia menyuruhku duduk dan mendengus saat dia berikan padaku tes astronomi. Mudah sekali, ku jawab semua dengan benar dalam waktu 10 menit. Tapi bukannya menerimaku masuk ke klub, dia menuduhku curang. Nora tak hanya membenciku, dia juga sepertinya membenci El. Jika ada kesempatan untuk mengkritik kami, dia pasti akan menggunakannya. Pak, mereka curang. Saya hanya ingin membantu Mia. Kumohon, saya minta maaf. Hah? Siapa menolong siapa? Mia, kau ini berani sekali. Ujianmu ditangguhkan. Seluruh kelas memberiku tatapan tak suka. Tidak dihargai oleh sebayaku adalah pengalaman baru bagiku. Bagaimana mungkin El bisa berbohong setenang itu? Hebat, sekarang aku dijuluki si curang. Aku tak akan pernah diterima di klub astronomi kapanpun. Mia si curang ini harus temukan caranya sendiri untuk masuk ke sana kalau begitu. Jadi, aku menunggu hingga gelap lalu menyelinap ke ruang petugas kebersihan untuk mencuri kunci menuju menara observasi. Sekarang aku bisa dengan bebas belajar ras bintang favoritku tanpa ada yang mengganggu. Montreal sangat dekat dengan kutub utara. Jadi langit malam di sini sangat jernih. Aku bisa melihat semua bintang. Di tingkat ini, risetku bisa dikerjakan lebih cepat dari perkiraan. Kemudian aku akan keluar dari sini meninggalkan semua drama kekanak-kanakan ini. Suatu malam aku sibuk mencatat ketika seseorang membuka pintu dan masuk. Siapa di sini? Oh tidak, dengan tergesa-gesa kuraih berkasku dan kabur lewat jendela pintu darurat. Siapa cowok itu? Kenapa ada di sini di jam seperti ini? Keesokan paginya aku menerobos kerumunan dan melihat pengumuman di papan pengumuman sekolah. Klub astronomi memperingatkan orang luar untuk tidak menggunakan ruangan observasi dan bahwa akan ada hukuman berat jika penyusup baru-baru ini ketahuan. Sial, cowok tadi malam itu pasti mengadukanku. Ternyata yang mengadukan adalah Brandon, anak pindahan baru yang juga cucu dari pendiri Space Up.
Sayang sekali cucu Sir Edward Foster yang luar biasa adalah seorang bajingan sombong. Tapi itu tak menghentikan cewek-cewek untuk tergila-gila dengan si Brandon ini. Ironisnya, dia terus mendekatiku dan membicarakan astronomi. Hah? Bukankah semua orang di sini memandangku sebagai anak yang tak penting? Apa ini milikmu? Kata Brandon sambil mengeluarkan secari kertas. Oh astaga, ini bagian dari riset astronomiku. Apa aku menjatuhkannya di menara kemarin malam? Tapi bagaimana Brandon tahu kalau itu punyaku? Kebingungan, aku segera membuat alasan dan pergi. Aku tak bisa berhenti khawatir tentang Brandon yang tahu akulah yang menggunakan ruang observatorium. Jika sampai ada yang tahu, akan langsung dapat skors. Aku sibuk berpikir saat tiba-tiba seluruh kelas bertepuk tangan karena ternyata mereka sedang memuji esaiku yang luar biasa mengenai rasi bintang. Ia kini dikenal sebagai esai milik L. Kemudian, guru membaca esai terburuk di kelas. Bintang favoritku adalah Justin Bieber. Setiap kali aku melihatnya, yang kupikirkan hanyalah andai saja dia itu suamiku. Semua orang mulai tertawa. Tak ada hadiah untuk menebak siapa nama untuk yang satu ini. Mia, kusarankan kau belajar sesuatu dari temanmu L ini. Aku menoleh menatap L dan melihat wajah sombongnya. Dia bahkan ikut yang lain menertawakanku. Apa dia sungguh sebodoh itu untuk menulis esai? Atau dia sengaja ingin mempermalukanku? Saat aku pulang, El sudah menungguku di teras untuk minta maaf padaku. Aku membantumu seperti yang kujanjikan. Bukankah sebaiknya ibumu juga menjaga janjinya juga? Batalkan gugatan itu sekarang juga. Maka aku akan membantumu menyelesaikan ujian akhirmu dengan sukses. Kalau tidak, aku tak akan melakukannya. Dia sedang mengerjakannya, Mia. Jangan khawatir. Aku tahu kau akan pindah setelah setahun. Dan aku juga tahu bahwa kaulah orang yang menyelinap ke observatorium. Jadi, jika kau ingin pergi dengan damai, paling tidak bantulah agar aku dan Brandon bisa bersama. Kau dan Brandon? Tapi apa hubungannya itu denganku? Elle kemudian memberitahuku kalau Brandon sangat terkesan dengan esai astronominya hingga dia mengajaknya keluar untuk membahasnya lebih lanjut. Tapi tentu saja dia tak tahu apa-apa soal itu, jadi dia punya rencana. Aku akan memakai AirPodku dan kau harus tetap terhubung denganku selama kencan, jadi kau bisa memberitahuku jawaban dari pertanyaannya. Jika kami resmi pacaran, aku akan membelikanmu teleskop yang terus kau bicarakan. Kau tahu benda itu... Celestron, teleskop Celestron. Oh astaga, dia sangat tahu kelemahanku. Baiklah kalau begitu, kita sepakat. Akhir pekan itu, Elle dan Brandon pergi jalan-jalan di Taman Jerry, sementara aku tetap di rumah menguping percakapan mereka lewat telepon. Kulihat kau punya minat terhadap astro, jadi kenapa kau tak gabung dengan klub astronomi? Karena kau tahu, aku sibuk dengan pelajaranku, dan juga aku ada latihan piano. Sungguh? Oh, di makalah kau sebutkan kalau lubang hitam Sagittarius A. Kau sepertinya sudah melakukan banyak riset tentang itu. Bisa jelaskan padaku lebih? Meskipun Elle sepertinya panik saat kusuruh mengucapkan kata-kataku, semuanya berjalan cukup lancar. Hanya satu hal, semakin aku dan Brandon bicara, semakin aku sadar kami punya begitu banyak persamaan. Bahkan meskipun itu lewat Elle, aku masih merasakan koneksi dengannya. Kukira semua berjalan lancar di antara mereka, tapi tidak. Suatu hari Elle mendatangiku dengan marah dan berkata Brandon telah menolak pengakuan cintanya. Aku ingin kau pergi bicara dengannya dan cari tahu kenapa. Aku perlu tahu alasannya. Apa? Kenapa tak kau saja tanya padanya? Karena aku ini aku, Eliana Robinson. Aku tak bertanya pertanyaan yang memalukan. Jadi akulah orang yang harus melakukan langkah memalukan? Juga teleponlah aku. Aku ingin mendengarnya sendiri. Astaga, cewek bosi ini. Dan begitulah aku harus menyeret Brandon ke atap yang sepi, sementara ponselku diam-diam melakukan panggilan dengan Elle agar dia bisa mengikuti percakapan. Oke, kita langsung saja ke intinya. Kenapa kau menolak Elle? Karena aku menyukai orang lain. Jika kau sudah suka orang lain, lalu kenapa jalan dengannya? Karena hanya dengan keluar dengan Elle aku bisa bicara dengan orang yang kusuka. Tapi sangat disayangkan, kenapa kau tak mengenaliku? Aku langsung mengakhiri panggilan telepon berharap Elle tak paham dengan apa yang terjadi. Dia sudah tahu akulah yang berada di balik kata-kata Elle selama ini? Ternyata Brandon sudah bertemu denganku sekali di kontes City Ranking untuk siswa kelas 6, di mana aku mengunggulinya dan memenangkan hadiah utama. Dia tak pernah bertemu anak yang lebih pandai darinya di bidang astronomi sebelumnya. Jadi saat dia melihatku lagi di sekolah, dia langsung mengenaliku. Hanya saja, dia tak paham kenapa nilaiku sangat rendah. Brandon ingin bicara denganku, tapi dia sedih karena yang dia terima hanya sikap dingin. Aku agak merasa bersalah, tapi itu semua karena dia mengadukan administrasi sekolah kalau aku menyelinap ke ruang astronomi. Tapi ternyata, Nora lah yang mengadukanku. Nora juga yang ada di sana waktu itu. Oh ya, kenapa kau harus mengerjakan PRL? Kuceritakan pada Brandon tentang kontrakku dengan Bu Robinson, dan minta maaf karena tak memikirkan perasaannya saat aku setuju untuk berada di balik kencannya dengan Elle. Aku paham, ikut aku. Ada sesuatu yang kau perlu tahu. Brandon mengajakku bertemu Nora, dia awalnya tak menerimaku.
Tapi ketika Brandon cerita padanya soal rahasiaku, Nora langsung mengubah sikapnya. Aku seharusnya tahu seseorang seperti El tak bisa membuat kemajuan seperti itu. Dia dan ibunya menipu orang lain lagi. Kemudian Nora memberitahuku bagaimana dia diam-diam menyelidiki kasus keracunan makanan karena di hari camp musim panas itu dia melihat Bu Robinson dan El melakukan hal mencurigakan di dapur sekolah. Kenapa aku harus percaya padamu? El memberitahuku kau mungkin mengincarnya. Jadi bisa jadi kau hanya berusaha menghancurkan hidupnya. Tolonglah, kenapa aku harus lakukan itu padanya? Percaya atau tidak, sahabatmu yang berharga itu berusaha mempermalukanmu di depan seisi sekolah. Apa ini? Ini aulia perkuliahan. El duduk di depan layar yang bertuliskan, "Kakek Mia meracuni kita." Kami bergegas ke aulia perkuliahan mendapatinya di sana. Memberitahu orang-orang kalau kakek nenekku adalah orang yang menyediakan makanan beracun itu. Dan bahwa aku tak punya malu mencontek karyanya, menipu berkali-kali dan bahkan mencuri Brandon darinya saat mereka berpacaran. Jadi dia pasti sudah tahu kalau Brandon menyukaiku, ya kan? Meski begitu, kenapa dia tak bicara langsung padaku? Beraninya dia mengarang-arang tentangku dan keluargaku. Sebelum aku bisa melakukan apapun, Brandon mengubah apa yang tampil di layar dengan videoku memenangkan kontes yang Mind Intelligence. Semua orang mulai riuh ketika mereka mengenali siapa aku. Seseorang bahkan berkata dengan keras, "Aku menonton pertunjukan itu, apa itu sungguhan Mia?" Wajah El menjadi pucat saat orang-orang mulai meragukannya. Kemudian Nora merebut mic dari tangan El dan berkata, "Jadi sekarang kita sudah jelas tahu kalau Mia sama sekali tak bodoh. Lalu bagaimana dengan keracunan di camp? Apa ada yang merasa aneh hanya El dan ibunya yang tak menunjukkan gejala keracunan hari itu? Itu karena mereka adalah orang yang meracuni makanannya dan menyalahkan pada kakek nenek Mia." Layar lanjut menunjukkan klip ibu El yang terlihat mencurigakan saat dia bicara dengan seorang lelaki. Dia melakukan itu untuk merusak reputasi baik kakek Mia. Kemudian dia akan menyewa lelaki ini untuk membeli perkebunan atas namanya dengan harga yang sangat murah. "Apa katamu?" Oh Tuhan, kepala sekolah berdiri di pintu dan menyaksikan semuanya. "Semuanya keluar!" Ketika hanya ada 4 orang tersisa di ruangan, El dengan marah berteriak, "Beraninya kau! Kau hanya hasil dari perselingkuhan ibumu. Ingat? Jangan pura-pura bodoh denganku. Kau tahu betul ibuku tak berselingkuh dari Pak Robinson. Dan ibumulah yang bohong padanya untuk menghancurkan pernikahannya dengan ibuku. Lalu apa? Berbohong lagi kalau kau ini putrinya untuk memaksakan untuk tetap tinggal bersamanya? Kau dan ibumu adalah orang yang mengerikan." Pak Robinson berdiri di antara mereka dan menghentikan perdebatan. Oh, Pak Robinson juga tak terlihat begitu baik. Ternyata dia sudah tahu kalau Ibu Norah telah dijebak dan tidak berselingkuh darinya sama sekali. Dan itulah kenapa ia selalu berusaha menebusnya dengan Norah. Tapi mengetahui bahwa El bukanlah putrinya adalah satu hal yang menggemparkan. Setelah tahu apa yang istri dan putrinya lakukan, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia menebus kesalahannya dengan Ibu Norah dan mereka mencoba lagi. Setelah kebenaran terungkap, El dan ibunya pergi tanpa jejak. Kuucapkan selamat tinggal pada berita buruk. Kakek nenekku sudah bersih dari tuduhan masalah keracunan makanan dan sekarang bisnis mereka kembali booming. Dengan bantuan Brandon dan Nora, aku mengumpulkan cukup data dan menyelesaikan tugasku dengan nilai sempurna. Sekarang akan berhenti sekolah dan mengejar mimpiku. Hanya bercanda. Aku hanya akan pergi liburan pendek ke Taman Nasional Megantic untuk melihat aurora dengan Brandon dan Nora. Aku sudah putuskan untuk menyelesaikan SMA di sini. Jadi aku bisa lanjut mengejar mimpiku di bidang astronomi dengan 2 belahan jiwaku di sisiku. Hai teman-teman, aku Alex. Seorang cowok berusia 24 tahun yang menikah dengan pacar SMA aku bernama Ariel. Meski kami belum punya anak, Ariel tetap di rumah dan aku pergi bekerja. Kedengarannya menyenangkan kan? Salah. Kalian tahu, istriku yang dulu manis dan penuh kasih sayang sekarang menjadi orang yang suka mengontrol dan pemarah. Jangan salah paham, aku masih sangat mencintainya. Tapi, ya, aku bercanda. Aku hanyalah suami yang dikuasai istri yang tidak pernah berani menentangnya. Aku bukan lagi orang yang bebas, tapi dia bersikeras agar aku mengikuti peraturannya. Dan aku bersumpah dia akan menerapkan sebagian besar peraturan tersebut seiring berjalannya waktu. Tidak boleh pergi keluar dengan teman-teman, tidak boleh bepergian semalaman meskipun ada hubungannya dengan pekerjaan. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali aku mengajaknya bersamaku. Tidak boleh berbicara dengan rekan kerja di media sosial. Aku bahkan tidak boleh tertidur lebih dulu kalau tidak dia membangunkanku dengan membentakku. Jika aku berani melanggar peraturan ini, maka aku harus menghadapi konsekuensinya. Dan percayalah, itu tidak layak untuk dipikirkan. Contohnya aku pernah bekerja sampai larut malam, jadi keesokan harinya dia membuatkanku sandwich yang berjamur. Aku tidak menyadarinya sampai aku memakannya. Menjijikan. Di lain waktu, aku mengunjungi orang tua aku sepulang kerja tanpa dia. Jadi dia mengubah baju putihku menjadi berwarna pink. Aku harus pergi bekerja seperti Pink Panther. Dan setiap hari aku pulang kerja dan dia mengeluh tanpa henti,
Dia bisa mengeluh tentang hal-hal yang paling konyol, seperti genangan air di luar rumah kami, berarti dia tidak bisa berjalan-jalan karena dia tidak mau sepatunya rusak. Atau dia secara tidak sengaja meminum kopi biasa, bukan kopi tanpa kafein. Dan sekarang dia sakit kepala, dan hal-hal itu terus berlanjut. Selain itu, dia benar-benar stalker. Ya, sepertinya yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah memata-matai tetangga kami. Apa kamu tahu kalau tetangga sebelah kanan kita berjalan mengelilingi halaman rumahnya dengan memakai gaun tidur dan sendal berwarna pink milik istrinya? Dan tetangga di seberangnya menyanyikan lagu Natal untuk anjingnya? Siapa yang peduli? Tapi kalau aku berani menguap atau menunjukkan ketidaktertarikan, dia akan membentakku. Jadi aku berpura-pura tertarik dengan mengatakan hal-hal seperti, begitukah? Oh, benar. Silakan lanjutkan. Omelannya tidak berhenti ketika aku sedang bekerja. Dia terus-menerus mengirimku pesan yang menyuruhku pulang lebih awal untuk memperbaiki bola lampu, keran, atau apapun yang berhasil dia buat rusak. Astaga, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali barang yang rusak? Apa dia sengaja merusaknya agar aku segera pulang setelah bekerja untuk memperbaikinya? Nah, itu tidak mungkin kan? Suatu kali aku bekerja, dia mengirimiku pesan yang mengatakan kalau mesin cuci bocor di mana-mana dan memintaku untuk memanggil tukang servis. Aku tidak mengerti kenapa bukan dia saja yang meneleponnya, karena aku kan sedang bekerja. Lagi pula aku lupa melakukannya, jadi dia menelepon nomor kantorku dan memintaku langsung pulang. Masalahnya adalah, rekan kerjaku yang menjawab telepon. Anak malang itu sebenarnya harus menjauhkan ponselnya darinya saat dia berteriak begitu keras. Kamu yang merusaknya, jadi pulanglah dan segera perbaiki. Aku mengambil telepon dari rekan kerjaku dan menjawab, "Hah? Apa salahku?" Dia menjawab, "Duh, karena kamu memakai 3 pakaian dalam sehari dan aku cuma memakai 1. Jadi kamu yang merusaknya, bukan aku. Jadi datanglah dan perbaiki." Ya. Aku gagal melihat logika argumennya. Aku hanya tidak tahu lagi siapa dia, kemana perginya Ariel cantik di masa lalu. Oh, betapa aku ingin menjadi lajang lagi. Kemudian saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih buruk lagi, semua hal malah bertambah parah. Tempat kerjaku sedang merayakan hari jadinya yang ke-10, sehingga atasanku mengadakan pesta dan mengundang semua orang dan keluarga mereka. Oh tidak, hal terakhir yang kubutuhkan adalah istriku yang suka mengontrol membuatku malu. Tapi Ariel memeriksa emailku dan mengetahui tentang pesta itu. Dia segera mengulangi peraturannya. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali kamu membawaku bersama. Aku memaksakan senyum dan bersikap bersemangat agar dia bergabung denganku. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kami sudah berada di pesta selama 5 menit dan aku dengan sopan tersenyum pada rekan kerja perempuanku. Ketika Ariel memerah karena marah lalu menumpahkan anggurnya ke gaun wanita itu berkata, "Ups," lalu berjalan pergi. Aku memberikan beberapa tisu kepada rekanku dan meminta maaf. Kenapa Ariel begitu kekanak-kanakan? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan karena kemarahannya. Lalu aku menemukannya sedang berbicara dengan atasanku. Dia sebenarnya meneriaki atasanku karena menyuruhku bekerja lembur terlalu sering. Apa? Bosku tentu saja marah. Sekarang aku yakin aku akan dipecat. Tapi syukurlah melalui keajaiban dan banyak merendahkan diri kepada atasanku, aku tidak kehilangan pekerjaan. Aku merasa sangat sedih dengan semua ini. Jadi pada salah satu waktu istirahat makan siang, aku menelepon temanku, Matthew. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Faktanya, saat kami masih bersekolah, dia sangat menyukai Ariel dan kami berdua berusaha memenangkan hatinya. Bagaimanapun, itu adalah masa lalu. Aku perlu melampiaskannya. Jadi aku berkata padanya, "Dulu waktu di sekolah, kamu dan aku sama-sama panik mengejar Ariel. Kita bahkan berkelahi demi dia. Dulu aku kira aku yang menang, tapi sekarang menurutku kamulah yang beruntung bisa melarikan diri." Matthew menjawab, "Tahukah kamu, kenapa kehidupan pernikahanmu begitu pengap? Itu karena dia terlalu mencintaimu. Jika kamu membutuhkan lebih banyak kebebasan, ini sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat istrimu tidak terlalu mencintaimu. Jangan khawatir, aku di sini untuk membantu." Pada titik ini aku cukup ingin mencoba apapun. Selain itu, dia adalah temanku, jadi dia mendukungku, kan? Jadi rencananya adalah mencarikan Ariel pekerjaan yang sibuk di kota lain. Lalu aku cuma perlu menemuinya di akhir pekan, jadi aku meminta teman lamaku untuk mengizinkan Ariel bekerja sebagai penyiar berita di stasiun radionya yang hampir bangkrut. Ariel begitu bersemangat saat mendapat tawaran pekerjaan itu. Dia memohon padaku untuk berhenti dari pekerjaanku dan pergi bersamanya, tapi aku tidak setuju. Aku membuat alasan bahkan pekerjaanku terlalu bagus untuk dihentikan dan menyemangatinya dia bahwa ini adalah kesempatan yang baik baginya dan bahwa aku akan mengunjunginya di akhir pekan. Setelah itu, kehidupan yang selalu aku rindukan pun tiba. Sungguh menyenangkan pulang kerja dan tidak melihat dia mengomeliku. Aku bisa meletakkan kakiku di sofa, tertidur kapanpun aku mau, dan pergi makan malam bersama rekan-rekanku tanpa harus mengajaknya bersamaku. Tapi rumah itu jadi sunyi, terlalu sunyi. Ya, tidak lama kemudian aku merindukannya seperti anak anjing. Aku bahkan tidur sambil memegangi salah satu sweaternya. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Ariel bertindak seperti itu hanya karena dia bosan dan kesepian terjebak di rumah sendirian sepanjang hari. Dia ingin sekali aku mengajaknya bicara, namun yang aku lakukan hanyalah mengolok-oloknya. Oh, aku adalah suami yang buruk. Aku adalah seorang idiot yang bodoh dan aku ingin istriku kembali. Jadi tanpa penundaan,
Aku membeli seikat bunga terbesar yang bisa kutemukan dan pergi ke tempat Ariel di kota lain. Namun saat aku berhenti di luar, aku melihatnya berdiri di luar berbicara dengan seseorang. Itu adalah Matthew, ular yang licik dan picik itu. Lalu aku melihatnya meraih tangannya, aku menghampirinya dan meninju hidungnya. Ariel panik. Alex, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia memeriksa hidung Matthew yang berdarah. Aku sangat marah, jadi aku berseru. Dia pembohong. Dia menyuruhku mengirimmu pergi supaya dia bisa masuk ke dalam hidupmu. Dia menatapku sambil heran dan tergagap. Apa kamu menyuruhku pergi? Aku mendapatkan pekerjaan ini dan aku memilih kehidupan ini. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Aku yang mengatur semuanya. Maafkan aku bodoh. Aku hendak memeluk Ariel tapi dia mendorongku dan berkata, apakah kamu bosan denganku? Kenapa tidak kamu pengecut? Setelah itu Ariel berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Aku memintanya untuk mendengarkanku, tapi dia mengabaikanku. Aku tidak punya pilihan selain pulang ke rumah dengan sedih dan sendirian. Aku kembali ke rumahnya setiap hari dan mencoba meminta maaf, tetapi dia tidak pernah membukakan pintu. Setiap hari aku meninggalkan hadiah di depan pintu rumahnya, seperti kue coklat, boneka penguin, karena itu adalah hewan favoritnya. Dan foto kami bersama. Dia mengambil hadiah itu, tetapi dia tetap tidak mau membukakan pintu. Namun suatu malam ketika aku sedang menunggu di depan rumahnya, aku melihatnya berlari ke arahku. Mungkinkah dia sudah memaafkanku dan datang untuk memelukku? Nah, seorang penjahat sedang mengejarnya dan mencoba mengambil tas tangannya. Aku bergegas maju dan menjatuhkan bandit ini ke tanah. Dia sangat lega karena aku di sana untuk menyelamatkan harinya dan dia langsung memelukku. Setelah itu dia memaafkanku dan kembali ke rumah. Aku benar-benar telah memetik pelajaranku sekarang. Aku harus selalu menghargai kebahagiaan yang aku punya daripada menyepelekannya. Tapi kurasa aku masih harus hidup dalam kegelisahan seumur hidupku. Takut suatu hari nanti, Ariel akan mengetahui rahasia besar yang aku simpan. Iya, akulah yang menyewa penjahat itu. Kejutan? Rahasia itu harus ikut bersamaku ke dalam kubur, atau Ariel akan menguburku sendiri dalam 6 meter. Aku tidak tahu lagi, doakan aku agar beruntung kawan. Eh, siapa yang menelpon jam segini? Olah, kakakmu akan menikah akhir pekan ini. Jadwalkan untuk datang. Saudariku Rowan akan mengadakan apa sekarang? Dia belum pernah berkencan dan baru berusia 19 tahun. Apa kau masih mendengarkan, Orla? Tentu saja kau sudah punya pacar sekarang, jadi ajaklah dia. Pacar? Ya, benar. Seolah aku tak sibuk dengan sekolah akhir-akhir ini. Tak peduli apapun yang kulakukan, di mata ibu aku selalu jadi anak pemalas yang sering berpesta dengan laki-laki. Sementara Rowan anak penurut dan pekerja keras. Kau tahu, orang tuaku sudah lama bercerai, jadi aku tinggal bersama ayahku di Atlanta dan ibu serta kakakku Rowan tinggal di pinggiran kota Denver bersama nenek. Sudah lama sekali aku tak bertemu dengannya, jadi aku tak keberatan untuk mengunjunginya kali ini. Hanya saja, di mana aku bisa menemukan pria dalam waktu singkat ini? Kampung halaman tercinta sudah lama sekali. Oh, ada Paul. Maaf membuatmu menunggu. Ayo pergi, cantik. Perkenalkan pacarku, seorang mahasiswa lokal yang kutemukan di internet. Meskipun kami dalam urusan bisnis, lihatlah dia. Tampan, gagah, dan sopan. Aku beruntung sekali. Saat kami tiba di rumah, aku melihat nenek sedang menunggu di luar dengan seorang pria yang berpakaian santai. Oh, dia pasti calon iparku. Aku berlari untuk memeluk nenek. Rowan, kau sudah pulang? Mata sudah menunggumu. Wah, lihatlah pasangan kita yang dibuat di surga. Apakah dia mengira aku adalah Rowan? Aku hendak mengoreksinya ketika tiba-tiba pria itu menarikku mendekat dan berkata, "Kita memang pasangan serasi, bukan begitu sayang?" Maaf? Di mana dia meletakkan tangannya? Dan apakah penglihatannya sama buruknya dengan nenek yang mengira aku adalah Rowan? Tepat pada saat itu Rowan melangkah maju, tapi anehnya dia hanya tersenyum pada kami dan kemudian bergandengan tangan dengan Paul. Dan ini adalah pacarku, nenek. Apakah kami terlihat serasi? Ada apa dengan semua orang? Apakah aku masuk ke dalam alam semesta paralel atau semacamnya? Tiba-tiba Rowan menyeretku ke seberang taman. Lalu dia bercerita bagaimana nenek didiagnosis menderita Alzheimer yang telah berkembang begitu cepat belakangan ini. Artinya kadang-kadang dia lupa dan di lain waktu dia ingat mengacaukan semua orang dan segalanya. Karena tidak ingin membuat sedih atau bingung, ibu dan kakakku memutuskan untuk bertindak sesuai dengan ingatan nenek, termasuk pernikahan ini.
Tentu saja, pria bernama Mata itu bukanlah tunangan kakakku yang sebenarnya, hanya teman dekat sekelas. Tapi sekarang dia bingung pada kita berdua. Jadi peran utama dalam drama pernikahan ini milikmu sekarang. Ingatan nenek semakin memburuk. Iya, itu menyebalkan. Tapi apakah pernikahan palsu itu perlu? Membayangkan berpasangan dengan pria kasar bernama Mata itu membuatku muak. Tidak mungkin. Dengarkan kakakmu, nak. Semua orang melakukannya untuk nenek. Apa dia baru saja memanggilku nak? Oke, cukup sudah. Laki-laki ini harus tahu diri. Tapi sebelum aku melabraknya, kedua orang tuaku muncul dan mulai memberiku ceramah. Terserah. Aku tetap pada pendirianku. Pura-pura menikah itu konyol. Senang sekarang, gadis kecil ayah bertingkah manja lagi. Kumohon aku membesarkannya dengan baik. Dan kau, jika kau sudah merawat ibumu dengan lebih baik, dia tak akan seperti itu. Belum lagi. Mereka hanya bertemu satu sama lain setiap beberapa tahun sekali, tapi pertengkaran selalu terjadi hampir seketika. Apa yang terjadi? Kalian berdua tidak pernah bertengkar. Ada apa? Saat melihat nenek, tiba-tiba ibu dan ayah berubah 180 derajat. Beberapa saat yang lalu mereka saling berteriak satu sama lain, tapi sekarang mereka tersenyum dan mesra. Sungguh konyol. Tapi, apa nenek benar-benar tidak ingat bahwa orang tuaku sudah bercerai? Kondisinya tampak seburuk yang mereka katakan. Ini berarti aku tak punya pilihan selain mengikuti rencana mereka untuk membuatnya bahagia. Namun, aku bukan aktor profesional. Terus berimprovisasi menurut ingatan nenek tidaklah mudah. Terutama saat aku harus beradu akting dengan si Mata yang menyebalkan. Kepalaku terlalu penuh dengan pikiran dan tak bisa tidur nyenyak. Jadi aku bangun lebih awal dan berjalan-jalan di taman. Entah dari mana, Mata berlari ke arahku dan meraih tanganku. Apa semalam tidurmu nyenyak, sayang? Hah? Untuk siapa dia berakting? Di taman yang kosong ini? Atau ini hanya alasan untuk menyentuhku? Aku melepas paksa tanganku dari tangannya. Tapi kemudian dia berani berbisik di telingaku. Shh, nenek sedang mengawasi kita dari atas. Benar-benar menyebalkan. Sementara itu Rowan mengatakan ingin menyenangkan nenek, tapi sebenarnya ia bahkan tidak sedikit pun bersikap kooperatif. Saat makan siang, sementara aku harus memaksakan senyum saat Mata menyuapiku sup, Rowan bersikap menjauh dari Paul pacarnya. Paul, kakakku juga suka disuapi. Benar, itu makanan favoritnya. Paul langsung mengerti maksudnya, jadi dia menyendok sup dan memberikannya kepada Rowan saat nenek memperhatikan dengan penuh harap. Namun entah mengapa, kakakku tampak kesal, menepis tangannya dan berkata kalau dia alergi terhadap makanan tersebut. Yang mana hal ini sungguh tak masuk akal. Nenek jelas tak puas mendengarnya, lalu berdiri dan meninggalkan meja makan. Ada apa denganmu, Rowan? Kau tak perlu terlihat begitu kesal di depan nenek. Kenapa kau tidak bisa bekerja sama dengan Paul? Memang seperti itulah Rowan dari dulu. Dia pemalu dan tak bisa membuka diri dengan mudah pada orang asing, tak sepertimu. Apa maksudnya itu? Sebelum aku sempat menjawab, ayah membelaku. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bukankah Allah berusaha sebaik mungkin untuk memainkan perannya dan tak membuat nenek curiga? Oh, jadi kalian berdua berbuat baik, dan kami hanya mengacaukan semuanya? Mereka lagi-lagi bertengkar. Biasanya Rowan dan aku hanya berdiri di sana dan menonton. Karena hanya nenek kami yang bisa menghentikan pertengkaran mereka dan kali ini tidak terkecuali. Begitu mereka melihat nenek, kedua orang tuaku langsung berbalik dan saling bergandengan tangan. Mata juga sama cepatnya. Ia meraih lenganku dan lengan nenek lalu mengajak kami jalan-jalan. Hei, siapa kau? Kenapa kau sangat ramah pada kami? Ya ampun. Baru beberapa detik yang lalu dan ingatannya tentang Mata sudah lenyap. Aku langsung bilang kalau aku dan Mata kuliah di kampus yang sama dan dia mengunjungiku. Aku pikir itu sudah cukup, tapi tidak. Berbicara tentang kampus, dia langsung bertanya mengapa kami ada di rumah saat seharusnya kami berada di kampus. Seluruh keluargaku terdiam mendengar reaksinya. Orang tuaku menyebutkan tentang pernikahan untuk melihat apakah dia ingat sesuatu. Tapi dia langsung marah. Bagaimana bisa kalian bicara soal pernikahan saat kedua cucuku masih usia sekolah? Apa kalian berdua sudah gila? Jadi keesokan paginya, aku harus pergi ke kampus bersama Rowan. Namun yang menjadi masalah adalah kami harus naik sepeda kecil berwarna merah muda ini bersama-sama sesuai perintah nenek. Ini memalukan, tapi bagaimana kami bisa menolaknya? Dia hanya mengingat kenangan lama. Jadi, aku berkeliaran di sekitar sini sepanjang hari menunggu Mata dan Rowan menyelesaikan kuliah mereka. Tiba-tiba aku melihat Paul bersama beberapa gadis.
Hei, apa yang kau lakukan di sini? Oh, Ola. Aku cuma memberi arahan kepada para mahasiswa baru ini. Sebenarnya, aku sedang menunggu untuk menjemput kakakmu. Wow, sepertinya Paul benar-benar naksir Rowan. Aku harus memberitahu kakakku yang pemalu itu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Aku mengajak Paul ke ruang kuliah tepat saat kelas selesai, lalu mendorong Rowan ke arahnya, mengucapkan selamat bersenang-senang, dan segera menarik mata untuk memberi ruang bagi pasangan itu. Akhirnya, aku bisa pulang ke rumah. Tapi, saat kami sampai di gerbang kampus, kami melihat ayah membantu nenek menuju ke sini. Melihat wajahku yang pucat, ayah segera menjelaskan bahwa nenek mengira hari ini adalah hari pertamaku masuk kuliah. Jadi dia bersikeras untuk menjemput kami. Ya ampun, sudah cukup buruk datang ke sini dengan sepeda merah muda kecil. Aku menolak keras untuk dijemput ayah dan nenek. Aku bukan anak TK. Aku ditugaskan untuk membersihkan lapangan sepak bola. Giliranku bertugas hari ini. Jangan tunggu aku. Oh, begitu. Santai saja, aku akan melihat-lihat sebentar. Aku menatap mata berharap dia punya ide untuk mengeluarkanku dari situasi ini. Tapi dia hanya menyeringai dan mengambil sapu dariku. Ayo kita bersihkan tempat ini. Aku hanya akan pura-pura membersihkan sedikit. Tapi ternyata nenek adalah pengawas paling jeli yang pernah ada. Oh lah, ada sampah di sana. Lihat lebih dekat sayang, ada daun kering di pojokan. Lalu, kau harus mengelap noda-noda ini dengan kain basah. Begitu dia pergi, aku berbaring di lapangan, terengah-engah karena kelelahan. Apa kau tidak lelah? Ya ampun, aku sudah kehabisan tenaga. Tak bisa membayangkan jika itu terjadi padaku saat seusia nenek. Kasihan dia. Menakutkan sekali kalau suatu hari nanti lupa dengan keluarga. Kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ora, tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai karena saat-saat ini sangat istimewa. Aku sangat salah ketika pada awalnya aku menganggap Mata sebagai orang yang tidak sopan dan menyebalkan. Pemikirannya yang mendalam membuatku merasa cukup nyaman untuk mencurahkan isi hatiku tentang keluargaku. Mengapa orang tuaku bercerai, mengapa aku tak mengunjungi nenek sesering yang seharusnya, dan semua pertengkaran dengan saudara perempuanku Rowan. Kami berbicara banyak hal dan rasanya seperti sudah saling mengenal lama. Malam itu aku terus berbalik, berguling dan tak bisa berhenti memikirkan bagaimana Mata dengan rajin membantuku bersih-bersih. Tentang percakapan kami di sore hari dan cara dia membantuku berdiri. Oh, apa yang salah denganku? Tak bisa dipungkiri bahwa sisi ini dari dirinya sangat menarik. Tapi ada satu masalah, saat kami akan pergi dia berkata padaku, "Sampai jumpa besok, Rowan." Iya, Rowan. Bagaimana dia bisa? Apa karena semua tindakan di depan nenekku membuatnya bingung? Atau karena dia selalu ada di pikirannya? Sudahlah, itu bukan urusanku. Hari berikutnya aku bosan berjalan-jalan di kampus, jadi aku pergi ke kelas bersama Rowan dan Mata. Rowan benar, mereka tampak sangat dekat. Selama pelajaran, keduanya mendengarkan dosen dengan penuh perhatian, kemudian berdiskusi satu sama lain. Mata juga dengan sabar menjelaskan bagian yang tak dimengerti oleh Rowan. Kita makan apa siang nanti? Apa yang enak di kantin? Kau akan mengambil mata kuliah ini juga tahun depan, jadi fokuslah. Kemudian mereka melanjutkan diskusi, seolah-olah aku tak terlihat. Sungguh membuat frustrasi. Hei, apa kau cemburu? Jangan, kita cuma teman. Kenapa dia berkata begitu? Cemburu? Itu konyol. Masih cemberut? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop malam ini? Aku akan membantu kalian berdua. Dan disinilah kita. Sesuai rencana, aku akan duduk di sebelah Mata, sementara Rowan akan bersama Paul. Terdengar bagus? Namun, ketika Rowan hendak duduk di sebelah Paul, Mata langsung mengambil tempat duduk itu. Jadi, dia tidak ingin duduk di sebelahku atau dia tidak ingin Rowan bersama Paul? Apapun alasannya, dia jelas tidak punya perasaan padaku. Begitu film selesai, aku bergegas keluar dari sana hanya untuk melihat pemandangan yang tidak asing. Nenek dan ayah lagi. Dia mulai mengomel dan bersikeras mengantarku pulang. Kenapa kau masih di luar jam segini, Rowan? Masih banyak yang harus dipersiapkan untuk pernikahan. Sekarang pernikahannya kembali? Ya ampun, kau juga. Seorang calon pengantin pria seharusnya tidak bermain-main seperti ini. Paul? Mengapa kau tidak memasangkan aku dengan Mata seperti sebelumnya, Nenek? Setelah semuanya kami kembali ke pasangan semula. Aku dengan Paul, Mata dengan Rowan. Ya, ini hanya pernikahan palsu. Jadi tidak masalah dengan siapa aku menikah, bukan?
Tapi mengapa ada perasaan yang mengganjal? Kemudian seolah nenek punya telepati untuk mendengar keinginanku, tepat sebelum upacara dimulai ingatannya tiba-tiba berubah lagi. Apa yang kau lakukan duduk di sini? Sudah waktunya, naiklah ke sana. Nenek menarik mata ke altar dan menyuruh Paul, pengantin pria, untuk minggir. Oh, betapa manisnya. Setelah itu, semua terasa seperti mimpi. Aku berjalan di altar, mata memandangku dengan lembut dan dengan tulus mengucapkan sumpahnya. Aktingnya sempurna, sementara aku gemetar karena gugup. Menyadari hal ini, dia dengan lembut memegang tanganku untuk menenangkanku. Aku bersedia. Kerumunan riuh bertepuk tangan dan di antara mereka aku melihat wajah bahagia nenek. Meskipun momen ini sangat menyenangkan, aku tak lupa dengan misi penting lainnya, yaitu membantu kakak perempuanku mendapatkan pacar. Jadi aku melemparkan buket bunga ke arah Rowan dan mengedipkan mata pada Paul. Tapi anehnya dia tidak terlihat senang dengan hal ini. Malam itu setelah semua tamu pulang, aku mencari mata. Jujur, aku sangat ingin tahu apakah dia merasakan hal yang sama denganku. Dia ada di sana, tapi mengapa terlihat begitu gelisah? Aku hendak memanggilnya, ketika tiba-tiba dia berlari dan meninju. Paul, berulang kali. Kau brengsek, menjauhlah dari Rowan, paham? Apa yang terjadi? Mereka berkelahi karena Rowan? Jadi mata memang pura-pura saat upacara? Dia menyukai Rowan, bukan aku. Bukankah kau bilang kau hanya berteman dengan mata? Ada apa dengan semua ini? Teman tidak cemburu ketika orang lain menggodamu. Allah, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tahu, dia pikir dia bisa mempermainkanku lagi. Aku berbalik dan hendak mengejar Paul untuk memeriksanya, tapi tangan seseorang menarik tanganku. Itu mata. Paul tak sebaik yang kau pikirkan. Ternyata alasan mengapa Ron merasa canggung di dekat Paul adalah karena Paul selalu berusaha menyentuhnya. Belum lagi para gadis di media sosial menyebutnya pria yang hanya memanfaatkan mereka dan berselingkuh. Mata dan Ron tahu itu semua, tapi mereka coba bertahan hingga pernikahan. Namun, dia terus melewati batas. Jadi hari ini Mata memutuskan untuk memberinya pelajaran. Jadi tindakanku di bioskop hari itu dan barusan adalah untuk melindungi temanku, bukan karena aku cemburu. Aku tak tahu dia melakukan begitu banyak hal untuk keluargaku. Olah, kenapa kau di sini? Bukankah ini masih tahun ajaran? Dan juga, orang tuamu sangat aneh. Kenapa mereka berbaikan satu sama lain? Oh, dia memanggilku dengan namaku. Dia bahkan bertanya siapa Mata. Ingatannya sepertinya sudah kembali dengan sempurna. Dengan pikiran bahwa nenek kita sudah sembuh, Rowan segera menelpon orang tua kami. Kami sangat bahagia berpikir sebuah keajaiban telah terjadi. Tapi kemudian dokter menghancurkan kebahagiaan baru kami dengan mengatakan kalau itu adalah fenomena yang disebut terminal lucidity. Yang berarti nenek kami tidak memiliki banyak waktu lagi. Tak satu pun dari kami yang ingin percaya. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan selain memanfaatkan sisa waktu berharga bersamanya. Aku juga memutuskan untuk menunda kuliah dan tinggal bersama nenek selama hari-hari terakhirnya. Setiap pagi kami berjalan-jalan bersama sambil aku mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa lalu dan kemudian berbagi beberapa kenangan terindahku dengannya. Ibu dan ayah masih bertengkar dan kemudian berdamai. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Tapi Rowan dan aku semakin akrab. Ternyata kami punya lebih banyak kesamaan daripada yang kami sadari. Dan Mata, dia masih datang mengunjungi nenek. Lalu, suatu hari saat Mata sedang berpamitan denganku, tiba-tiba nenek berteriak keras. Kau pikir kau mau kemana? Masih banyak yang harus dipersiapkan. Kau kira pernikahan ini hanya lelucon atau apa? Pernikahan lagi? Kami terdiam dan saling berpandangan hingga nenek berteriak untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, mungkin aku dan Mata tidak perlu berakting lagi. Karena ketika aku bertanya apakah dia siap untuk mengucap janji suci lagi, dia menjawab. Tentu saja, Orla. Aku selalu siap untuk mengucapkan kata-kata itu padamu setiap hari. Kembali lagi bersamaku, Amanda. Dan ya, kalian bisa mendebaknya. Aku masih terjebak di apartemen bersama anak-anak yang menyebalkan ini. Ini jelas merupakan skorsing paling aneh yang pernah ada. Tak satu pun dari kami yang tahu berapa lama kami akan terjebak di sini. Oh ya, setidaknya kami tidak kelaparan. Karena setiap 3 hari tas raksasa berisi bahan makanan akan muncul di ambang pintu. Karena kami tidak bisa keluar dari sana. Segalanya menjadi tidak canggung sejak kami duduk dan saling mengobrol.
Meski begitu, Eric berubah dari sikap brengsek ke Jessica jadi selalu mengikutinya kemana-mana seperti anak anjing yang sedang mabuk cinta. Contohnya pagi ini, karena dia memberikan sepotong roti panggang untuknya yang sudah dia potong menjadi bentuk hati. Dia memutar matanya sambil mendorong piringnya menjauh. Sadar diri dasar kutu buku, aku tidak menyukaimu. Dia menggigit roti panggangnya, lalu di sela-sela mengunyahnya berkata, kamu akan segera berubah pikiran, aku sin 2X dan kamu cos 2X. Jadi bersama-sama, kita jadi satu. Harus kuakui, melihat Eric mencoba dan gagal memenangkan hati Jessica sungguh lucu. Namun sayangnya, aku mempunyai masalah pribadi yang harus kutangani. Philip, dia tidak membuatku marah lagi. Sebaliknya, dia bersikap baik padaku. Dia bahkan meminjamkanku hoodie-nya setelah aku menumpahkan selai ke hoodieku. Versi dirinya yang baik ini akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Sekarang kami hanya membutuhkan Gabriel dan Stefan untuk menjadi pasangan dan segalanya akan menjadi lebih menarik. Tapi mereka jarang saling memandang. Beruntungnya mereka, karena Philip benar-benar mulai menggangguku. Percayakah kalian kalau dia benar-benar menyemprot kaos favoritku dengan aftershave-nya? Itu membuatku bersin. Asyim! Jadi, aku menyerbu ke ruang tamu dan dia sedang menceritakan lelucon yang tidak menyenangkan kepada Eric. Kulemparkan kaosku ke arahnya lalu berteriak, berhenti bersikap aneh. Ini kelewatan. Dia hanya memberiku senyuman manis dan menjawab, itulah sebabnya aku selalu ada di pikiranmu. Aku sedang tidak mood untuk melakukan ini. Jadi aku kembali ke kamarku dan mengurung diri di sana sepanjang hari itu. Apartemen ini terlalu gila. Aku hanya ingin pulang. Perutku mulai keroncongan, jadi dengan enggan aku meninggalkan ruangan untuk mengambil camilan. Apa? Jessica sedang menyuapi sereal ke Philip. Eric sedang merajuk di sudut ruangan, dan Gabriel menirukan tindakan Jessica bersama Stefan, yang kini menumpahkan sereal ke seluruh wajahnya. Astaga, menurut Philip dia sangat tampan sehingga dia bisa mendapatkan cewek manapun yang dia inginkan. Ya, dia yakin dia bergerak cepat. Baiklah, akan kutunjukkan padanya. Aku berada di antara Gabriel dan Stefan dan menyentuh rambutnya. Rambutmu, Stefan? Aku tidak pernah tahu warnanya begitu mengilap. Aku meletakkan tanganku di daguku dan menatapnya dengan tatapan memujanya. Dan dengan suaraku yang paling lucu aku bertanya padanya, kamu mau ku buatkan roti French toast? Stefan menatapku ketakutan dan mencoba menggeliat menjauh dariku. Kemudian Philip dan Jessica berjalan mendekat. Dia mengerutkan kening ke arahku. Ayolah Ash, kamu dan si Emo, serius? Gabriel mendengus. Oh iya, itu lebih baik daripada boneka cantik dan atlet. Oh tunggu, sebenarnya kalian berdua cocok satu sama lain. Stefan diam-diam tertawa pada dirinya sendiri, lalu bergumam. Benar, orang bodoh harusnya bersama. Tiba-tiba, Jessica menangis. Apa? Kenapa dia menangis? Semua orang terdiam dan memandangnya. Ayolah Jess, dia cuma bercanda. Aku dengan canggung menepuk punggungnya. Lalu dia berseru. Aku selalu menyukai Stefan, oke? Hah? Ya, tidak ada di antara kami yang mengharapkan hal itu. Stefan yang malang kelihatannya akan pingsan karena kaget. Jessica pasti sudah mengubur perasaan ini dalam-dalam begitu lama. Dia adalah cewek paling populer dengan reputasi yang patut dijunjung tinggi. Sambil terisak-isak, Jessica memandang Stefan dan melanjutkan. Aku tahu sama-sama di sini adalah kesempatanku untuk melihat apakah kamu juga menyukaiku. Jadi, aku menyetujui kesepakatan Philip untuk melihat apa kamu akan cemburu. Air mata mengalir di wajahnya. Tapi kamu cuma menganggap aku ini boneka cantik yang bodoh. Dia menggumamkan permintaan maaf kepada Eric karena tidak peka terhadapnya. Lalu Jessica berkata sambil menangis, aku bukan boneka porselen, aku punya perasaan. Dan pergi. Oh wow, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Kurasa aku merasa kasihan padanya dan juga merasa bersalah. Tapi tunggu dulu. Kesepakatan Philip? Oh, jadi dia mengeluarkan itu untuk membuatku iri juga? Malam itu kami mengadakan pertemuan lagi. Kedengarannya membosankan. Sampai kami mulai mendiskusikan makna di balik skorsing ini. Hei, sejak kapan skorsing bisa berlangsung selama ini? Sudah 2 minggu. Eric kelihatan curiga. Kami semua setuju. Kami belajar cara hidup harmonis bersama, tapi tetap saja kami harus pergi keluar. Keluargaku juga akan khawatir. Ya kan? Kuharap mereka juga.
Kemudian keesokan paginya, Philip sedang mencoba membuka sumbatan ventilasi udara di dapur ketika dia melambai kepada kami. Dia menunjuk pada sesuatu yang kecil dengan lampu merah kecil di atasnya. Dan dia menurunkannya. Itu adalah kamera. Bisa jadi itu kamera keamanan. Jessica berkata, rumahku juga punya beberapa di dalamnya. Kalau-kalau ada penyusup atau semacamnya. Gabriel terkikik. Duh, rumahmu sungguh mewah. Di sini tidak diperlukan kamera keamanan. Kami memutuskan untuk menyebar dan mencari lebih banyak kamera. Totalnya, kami menemukan 5. Semuanya tersembunyi di sekitar tempat itu, termasuk di dalam pot tanaman dan dipasang di bingkai foto. Sungguh aneh membayangkan akan ada lebih banyak lagi yang tersebar di sekitar tempat itu. Kami berkumpul di ruang tamu untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan mengenai hal ini. Ketika tiba-tiba pintu depan terbuka dan masuklah kepala sekolah dan beberapa pria lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Hah? Siapa dia? Apakah ini berarti kami akhirnya bisa pulang? Pria lainnya mulai berbicara. Hai semuanya, aku Kevin, dan kalian adalah peserta dalam reality showku yang menarik. Kepala sekolahmu merekomendasikan kalian semua untuk hal ini, karena aku menginginkan anak-anak dengan 6 kepribadian yang berbeda-beda. Gabriel berdiri dan berteriak, apa? Apa ini serius? Aku menambahkan, tidak mungkin orang tuaku menyetujui hal ini. Ya, kepala sekolah menyeringai. Mereka menandatangani dokumen itu. Mereka semua mengira kalian sedang ada di kamp pelatihan. Kevin menambahkan, teruskan kerja bagus kalian. Pemirsa menyukai semua drama dan sikap ini. Jessica berteriak, kamu tidak boleh melakukan ini. Ini tidak benar. Kami akan menahanmu di sini lebih lama lagi untuk melihat bagaimana proyek ini berjalan. Jangan khawatir, kalian semua akan mendapat beasiswa setelah ini. Asalkan kalian bekerja sama. Kami menyaksikan mereka mengambil kamera yang kami temukan. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Mereka mengunci pintu di belakangnya. Kemudian kami berkumpul di dapur yang tidak memiliki kamera dan berbisik tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Eric menyarankan, aku sudah melakukan perhitungan. Dan jika kita menyatukan semua pakaian kita bisa turun dari jendela. Kita berada sekitar 4 lantai di atas, jadi tebak ini memungkinkan. Berdasarkan instruksi Eric, kami semua membasahi pakaian kami sebelum kami menyambungkannya karena ini akan mengurangi kemungkinan robeknya pakaian. Aku ikut, tambah Philip. Maksudku, aku jauh lebih kuat dari kalian semua. Dan aku yang tercepat, jadi aku akan sampai di kantor polisi dalam waktu singkat. Melaporkan orang-orang brengsek itu lalu mengirimkan bantuan. Jadi rencananya sudah ditetapkan, dan kami semua berpegangan pada ujung tali jemuran saat Phil menuruninya. Agak mengesankan melihatnya turun dari gedung. Dia seperti Spider-Man di kehidupan nyata. Ketika dia sampai di bawah, kami menyembunyikan tali jemuran di lemari dan menyelipkan selembar kertas di bawah pintu apartemen. Jadi Philip dapat menemukan kamar kami lagi. Kini tinggal menunggu. Kami semua mencoba beraktivitas seperti biasa karena kami menyadari adanya kamera tersembunyi. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah kepala sekolah, Kevin, dan 4 pria besar. Oh tidak, bisik Jessica ketakutan. Orang-orang itu mulai mengumpulkan barang-barang kami. Ketika salah satu dari mereka mengambil topi Gabriel, dia menyerangnya. Lepaskan barang-barangku, orang aneh. Pria itu meraih pinggangnya dengan satu tangan dan menariknya ke seberang ruangan. Dia meronta-ronta, menendang, dan menjerit. Dia mungkin sudah besar, tapi dia masih gadis remaja, jadi dia bukan tandingannya. Jessica, Eric, dan aku berkumpul bersama. Tidak tahu harus berbuat apa, hanya Stefan yang tampak tetap diam dan tenang. Dengan menyeringai di wajahnya, Kevin berteriak, wah, itu tidak terlalu pintar sekarang kan? Jadi kami akan memindahkan kalian ke tempat baru sebelum kalian ditemukan. Tepat pada saat itu, Philip berlari ke kamarnya diikuti oleh beberapa polisi. Mereka di sana, itu mereka. Mereka mengurung kami di sini. Kepala sekolah meluruskan dasinya. Lalu dengan nada sopan berkata, oh tolong, ini salah paham. Aku kepala sekolah SMA Xavier Springs, dan mereka adalah siswa-siswa nakal yang sedang dalam masa skorsing. Kami menyelenggarakan program pendidikan khusus untuk mereka. Dan inilah guru mereka. Dia menunjuk ke arah Kevin. Pembohong! Aku berteriak. Mereka hanya mengarang-arang alasan untuk menghukum kami dan menjebak kami di sini. Ada kamera tersembunyi dan kami tampil di acara TV reality show. Abaikan dia. Dia punya, masalah mental. Dia akan melakukan apapun untuk keluar dari tahanan.
Lalu dia menunjuk ke arah Gabriel. Lihat petugas, bagaimana mungkin kami tidak mendapat perlakuan khusus untuk gadis agresif seperti itu? Bukan begitu? Kami semua berteriak dan mencoba menjelaskan, namun kata-kata kami campur aduk. Satu-satunya yang tetap diam, tidak mengherankan, Stepan. Polisi mencari-cari bukti tapi tidak menemukan apapun. Mereka mengira kami hanyalah remaja nakal yang mencoba mendapatkan jaminan dari tahanan. Mereka hendak pergi ketika Stepan dengan tenang menghampiri mereka, mengeluarkan salah satu kamera yang kami temukan kemarin dari sakunya, dan memberikannya kepada mereka. Kemudian, Stepan, masih tanpa kata-kata, mengeluarkan perekam antik, menekan tombolnya, dan kami semua mendengar seluruh percakapan tentang acara TV dan ancaman kepala sekolah. Wow, kerja bagus, Stepan. Polisi langsung menangkap mereka, dan kami dibawa kembali ke keluarga kami, yang semuanya menangis bahagia saat kami kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, SMA aku punya kepala sekolah baru, dan yang ini belum memberiku detensi. Belum. Mantan kepala sekolah dan Kevin serta seluruh krunya berada dalam masalah serius dengan polisi. Sepertinya mereka akan masuk penjara. Adapun kami berenam, ya, kami jadi sahabat yang tidak bisa dipatahkan. Philip mendapat beasiswa olahraga dan aku sangat bangga padanya. Dia juga memberitahu ayahnya bagaimana perasaannya dan mereka menyelesaikan masalah. Eric akhirnya membela diri sendiri di depan orang tuanya dan sekarang mereka berusaha untuk lebih bersikap santai. Dia juga punya pacar dan baru saja memenangkan peringkat pertama di Olimpiade Fisika Negara Bagian. Si kutu buku itu. Jessica dan Stepan resmi pacaran. Dan mereka tidak peduli dengan apa kata orang. Mereka sebenarnya sangat serasi. Tapi shh, jangan bilang pada mereka aku mengatakan itu. Gabriel memutuskan untuk meninggalkan kota ini dan belajar di sekolah asrama khusus perempuan. Dia bertemu dengan seorang gadis di sana bernama Claire. Dia terdengar sangat bahagia. Kami semua senang mendengarnya. Jadi, menurutku si Nona Galak punya sisi lembutnya. Dan aku berubah dari seorang gadis yang kesepian dan canggung menjadi memiliki 5 sahabat yang tidak terduga dan seorang pacar yang luar biasa. Ya, aku sekarang bersama Philip. Sepertinya kena skorsing tidaklah terlalu buruk. Bersulang, hari mingguku yang berharga hancur karena adik perempuanku yang menyebalkan, Emma, yang bersikeras menyeretku ke gereja untuk waktu saudara. Kami masuk dan pendeta itu mendekat. Selamat datang, kamu pasti anggota baru kami, Jacqueline. Wow! Saat itu, patung suci di dekatnya terjatuh dan hancur berkeping-keping. Itu pertanda buruk, dia pembawa sial. Tidak. Kamu iblis, keluar dari sini. Ya, itu aku. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa berada dalam situasi itu. Hai, namaku Jacqueline. Kalau menurut kalian aku juga pembawa sial, kalian salah besar. Karena, animator, putar ulang adegan terakhir itu. Pause di situ dan... Lihat itu adikku Emma. Dan maju lebih cepat lagi, tolong geser, di sana. Di sanalah dialah biang keladi di balik apa yang disebut sebagai kesialanku. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tidak mengungkap Emma hari itu. Itu karena semua orang tertipu oleh penampilan Cinderella yang naif dan tidak pernah percaya bagaimana malaikat hidup bisa melakukan perbuatan nakal seperti itu. Tapi kenyataannya, dia adalah iblis. Dia melakukan segalanya untuk membuatku terlihat seperti bencana berjalan kemanapun aku pergi. Tapi, siapa aku, hah? Malam itu, untuk membalas Emma, aku bersembunyi di bawah tempat tidur sampai dia tertidur lelap. Melingkarkan tanganku yang sedingin es di pergelangan kakinya, melompat keluar dari bawah tempat tidur dan... Boo! Emma berteriak dari atap dan orang tua kami bergegas masuk ke kamar dengan khawatir, hanya untuk melihatku tertawa histeris. Saat itu, polisi yang sedang berpatroli juga menerobos masuk, mengira ada sesuatu yang tidak beres di rumah kami. Kami akhirnya menghabiskan malam itu mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang terjadi dan mereka akhirnya pergi. Tahukah kamu berapa banyak malam tanpa tidur yang kita alami hanya karena pertengkaran kecil kalian? Itu dia, aku akan mendaftarkan kalian berdua ke peternakan komunitas mulai besok. Apa? Tapi ayah, aku tidak bisa hidup di antara binatang dan tanah. Untuk kali ini aku setuju dengan Emma, tidak mungkin aku pergi ke sana. Kalian tidak boleh pulang sampai kalian belajar hidup bersama. Tinggal bersama Emma sepanjang waktu, aku lebih suka menjadi pembawa sial sekarang. Jadi keesokan paginya, ibu dan ayah mengantar kami ke pertanian untuk hidup dari lahan tersebut dan bersatu bersama. Tapi lihatlah ketenangan dan pemandangan yang indah ini. Mungkin datang ke sini bukanlah ide yang buruk. Tiba-tiba sebuah lagu yang keras dan menjengkelkan mulai diputar dari dalam koperku.
mengagetkan para hewan dan mereka menjadi panik. Hentikan musiknya. Tapi koperku terkunci. Aku melihat Emma menyeringai, menekan teleponnya dan musik tiba-tiba berhenti. Setelah semua terkendali, para petani menatapku dengan pandangan tidak suka. Tepat ketika aku mengira keadaan tidak akan lebih buruk lagi, sebuah trailer di dekatnya tergelincir dan mulai terguling menuruni bukit langsung menuju ke salah satu petani yang tidak sadar. Emma segera menyerbu masuk dan mendorong dirinya serta petani itu keluar dari bahaya, tepat pada waktunya. Richard, kamu baik-baik saja? Oh ya, terima kasih kepada nona muda ini. Kamu menyelamatkan hidupku. Betapa beruntungnya kamu. Trailer itu sudah lama tergeletak di sana tanpa masalah. Kenapa tiba-tiba rusak sekarang? Oh, itu adikku. Dia punya reputasi membawa kesialan kemanapun dia pergi. Aku minta maaf atas namanya. Tidak, jangan dengarkan dia. Dia jahat. Itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan pada adikmu. Lihat dia, bagai bidadari. Emma segera mengaktifkan kekuatan manipulasinya. Oh, ayo, kami punya kamar terbaik untukmu. Hei, bagaimana denganku? Keesokan paginya aku disuruh memerah susu sapi sementara Emma bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, hanya berkeliling dan membuat prank padaku. Dalam keadaan panik seorang pria muncul dan membantuku. Apa yang terjadi di sini? Semua selangnya sudah terlepas. Aku minta maaf soal itu. Itu lelucon bodoh kakakku yang membuatku terlihat seperti orang yang sial. Menarik. Oh, baiklah, kita akan menyerahkan susu sapinya sampai kita mendapatkan penggantinya. Susu tangan itu akan memakan waktu lama. Emma harus membayar. Hei, tidak perlu itu. Aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, aku Sam. Dia memberikan senyuman paling cerah dan aku langsung merasa lebih baik. Aku Jacqueline, terima kasih sudah membantuku, tapi tombol mana yang harus aku tekan untuk mendapatkan susu? Sam tertawa terbahak-bahak dan aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Maaf, itu lucu sekali. Oke, kamu tidak menekan tombol apapun, kamu harus menekannya seperti ini. Saat itu Sandrine lewat dan melihat kami. Ya, siapa yang membuatmu tersenyum seperti itu, Sam? Jacqueline, kamu benar-benar sesuatu ya? Saat dia pergi, aku merasakan jantungku berdebar kencang dan melihat Sam juga tersipu. Rasanya panas sekali melihat musim panas. Jadi, Sam, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Baru-baru ini. Aku sebenarnya seorang pemain ski dari kota juga, tapi aku datang ke sini karena beberapa hal. Ayo, kita jual susunya. Sam dan aku kemudian berjalan ke pasar yang ramai. Yang mengagetkan, pelanggan sangat ingin mendapatkan susu kami. Aku siap dapat uang tunai pertama dengan susah payah ketika tiba-tiba, you'd better watch out, you'd better not buy, better not drink this milk right here. Jinxie Jacqueline coming to town. Kerumunan ramai karena khawatir atas susu kami. Sebenarnya kukira orang lain adalah sang pembawa sialnya. Soalnya susu kita sangat segar hari ini. Semua berkat jimat keberuntunganku Jacqueline. Dia dan aku bekerja sepanjang pagi untuk memerah susu sapi dengan tangan. Berkat perkataan Sam, penonton kembali heboh. Semudah itu, susunya terjual habis hanya dalam beberapa jam. Wuhu! Namun ketika kami sampai di rumah, orang-orang mulai memuji Emma karena membawa keberuntungan bagi bisnisnya. Sebenarnya Sam dan akulah yang memerah susu sapi. Dan Sam melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ruangan itu tiba-tiba terasa canggung dan orang-orang mulai membuang muka. Cuma Sandrine yang peduli untuk mengenali kami. Jadi begitu, kalian berdua adalah tim yang hebat. Bagaimana dengan kita? Aku pikir kita menjadi tim yang lebih baik. Lepaskan aku dasar brengsek. Aduh, semangat sekali. Ya ampun, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bertingkah liar, Jacqueline? Aku baik-baik saja. Dia mungkin agak kedinginan saat ini, tapi dia akan segera bersikap hangat padaku. Benarkan, Tuan Putri? Emma segera menatapku dengan tatapan maut. Adam, kenapa kau ada di sini? Aku di sini untukmu, kakak tersayang. Ibu dan ayah sangat khawatir saat kembali ke rumah. Astaga, keduanya berhubungan, tapi mereka tidak mirip. Ya, itu menjelaskan kenapa ketegangan mereka membakar ruangan. Hentikan kalian berdua, selalu saja ribut. Ini sudah malam. Jacqueline, maukah kamu pergi dan mengunci pintu gerbang? Oh, ya, tentu saja. Namun sebelum aku sampai di gudang, tiba-tiba ada tangan yang menarikku kembali. Jauhkan wajahmu dari Adam, dia milikku. Oh begitu, kamu jatuh cinta padanya ya? Sayang sekali karena dia sepertinya malah menyukaiku, kakak. Beraninya kamu. Emma berlari di depanku menuju kandang, menyalakan semua lampu, meniup peluit yang memekakan telinga, dan domba-domba itu menjadi liar lagi. Aku mati-matian mencoba menghentikan kawanan panik tetapi tidak ada gunanya. Hanya ketika para petani muncul dan membiarkan anjing gembala melakukan pekerjaannya, suasana menjadi terkendali. Ini semua salahmu, kamu tidak memberi kami apa-apa selain nasib buruk dan kekacauan.
Itu tidak benar. Aku mencoba membantu, sementara masalah ini dibuat Emma. Berhentilah menyalahkan dan mulailah belajar sopan santun. Aku tercengang. Di belakang Richard, Emma menyeringai licik. Dia menang kali ini, tapi tidak lama. Karena bagaimana kalau aku mencuri gebetan Emma alias Adam tepat di hadapannya? Sebenarnya aku tidak perlu mencuri apapun karena Adam selalu menemukan jalan ke arahku terlebih dahulu. Dan dia juga mengajak Sam. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka dan mereka terus berjuang untuk mendapatkan perhatianku. Mereka menghujaniku dengan makanan, berebut kursi di sebelahku saat makan malam dan tidak mengizinkanku mengangkat apapun. Bahkan yang sangat ringan sekalipun, itu sangat menjengkelkan. Tapi melihat Emma marah-marah karena cemburu setiap kali itu sangat berharga. Suatu sore, Sam dan aku sedang memetik bunga di ladang ketika dia dengan lembut menyelipkan sekuntum bunga ke rambutku. Kelihatan cocok untukmu. Lalu, dia mengangkat wajahku dan mendekat. Aku sedang melayang tertiup angin musim panas, siap untuk berciuman ketika kami berdua terguncang oleh putaran mesin. Adam? Kenapa cantik mau berkencan denganku? Dia bersamaku, tidak lihat? Ya, mungkin aku dibutakan oleh cintaku padamu. Bagaimana kalau kalian berdua menunjukkan rasa cinta persaudaraan dan pergi bersama ya? Lalu aku berjalan pergi, hanya untuk melihat kepala pirang Emma mencuat dari bunga. Hei Adam, setelah dipikir-pikir lagi aku ingin pergi bersamamu, apa kau mau? Saat berkendara pergi, aku bisa melihat Emma marah dan Sam dengan mata sedih mengikutiku. Tapi masalahnya, ini sangat canggung. Aku tidak ingin menggoda jika tidak ada Emma dan dia, aku tidak tahu. Tidak tahan lagi, jadi aku menyuruhnya untuk mampir ke toko pakaian acak ini dan memaksa dia mencoba setelan mewah ini. Wah, kamu bisa kelihatan keren juga ya. Apa biasanya aku tidak terlihat keren? Ya, kamu terlihat seperti hooligan. Apa itu kegembiraan sejati yang kulihat di wajahmu? Apa? Aku selalu tersenyum. Ah, benarkah saat itu kamu dan Sam sudah siap untuk saling menggigit kepala? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami, Jacqueline. Aku tahu kamu menyukai dia, tapi aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Tidak kali ini. Kami kembali ke peternakan dan melihat Emma menunggu kami. Semuanya gelisah. Dasar gembel, apa Sam tidak cukup bagimu? Sekarang kamu juga ingin merebut hati Adam? Dan kamu hanya cemburu karena Adam tidak menyukaimu. Benar, aku hanya tertarik pada Jacqueline. Dia dan Sam tidak pernah bersama. Jadi berhentilah mencampuri urusan kita. Emma tidak dapat berkata-kata. Untuk pertama kalinya, dia kelihatan begitu rentan, lalu bergegas pergi sambil menangis. Lihat yang kamu lakukan, bro. Mempermainkan hati Emma dan Jacqueline adalah pukulan telak. Kaulah yang bicara, bukankah masalah Karen adalah pukulan telakmu? Karen? Karen siapa? Karen adalah orang yang kamu sukai, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah waktunya kamu melupakannya. Bukan itu yang dikatakan Karen. Dia bilang padaku kamu merayunya. Dan kamu meninggalkannya saat dia jatuh cinta padamu. Dia berbohong, oke? Dia ingin memanfaatkanmu untuk melawanku. Aku tidak pernah sekalipun membalas perilaku obsesifnya. Aku hanya ingin meninggalkan segalanya dan menikmati hidupku di sini bersamanya. Jadi Adam, tolong biarkan kami begitu saja. Sayang sekali, dia malah menyukaiku. Kau tak lihat dia tidak peduli jika saudarinya menyukaiku. Dia tetap memilihku dibandingkan kamu. Sial, kata-kata itu sangat memukulku. Aku tidak menyadari apa yang telah kulakukan pada Emma selama ini. Saatnya mengakhiri semua konflik saudara yang konyol ini. Teman-teman, berhenti. Kalian saling menyakiti sama seperti Emma dan aku. Jacqueline, sebrengsek ini mempermainkanmu dan Emma. Dia layak dipukul. Tidak, Sam. Aku juga bukan orang yang polos. Aku juga memanfaatkan Adam untuk membalas Emma. Kamu apa? Aku tahu, tapi semua balas dendam kecil ini tidak membawa kebaikan sedikit pun bagi kita. Tidak ada yang menang sama sekali. Dan sejujurnya, aku menyesal telah menyakiti Emma. Kalian juga harusnya begitu. Kamu ingin anak emas ini melepaskan egonya yang setinggi langit? Ya, semoga berhasil. Aku bukan anak emas, Adam. Apa kamu bercanda? Dengan semua kesuksesan dan piala skimu, ibu dan ayah bahkan tidak bisa melihatku di balik semua itu. Saat kamu meninggalkan rumah, mereka ketakutan dan membuatku pergi mencarimu. Kamu tahu alasan aku berhenti main ski dan meninggalkan rumah? Karena ibu dan ayah tidak berhenti menekanku. Itu membuatku tercekik. Setiap kali aku berdiri di arena, seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku bukanlah manusia sempurna dan aku tidak ingin mengalihkan perhatianmu. Aku minta maaf kalau kamu merasa begitu. Ya, aku tidak tahu. Kamu bisa memberitahu kami yang kamu alami. Ke siapa? Ke ibu dan ayah? Mereka yang terus mendorong dan mengomel? Maaf, aku tidak ada untukmu. Akulah yang jahat. Baiklah, kalian berdua bisa menyelesaikan ini. Sekarang permisi, aku punya konflik saudara sendiri yang harus diselesaikan. Aku hendak pergi ketika kami mendengar Emma berteriak. Api! Api, tolong!
Kami segera bergegas menghampirinya dan api sudah menyambar tumpukan jerami. Nyala api itu menyebar dengan cepat. Ah, aku tidak sengaja menjatuhkan lampu minyak. Apa yang kita lakukan sekarang? Panggil pemadam kebakaran. Adam, bawa semuanya ke sini. Kami berdua akan pergi mengambil air. Ayo, ayo, ayo. Sam dan aku berusaha sekuat tenaga menuangkan ember demi ember air, tapi itu hanya menghentikan penyebaran api, bukan memadamkannya. Kami hampir kehabisan tenaga ketika para petani datang bersama petugas pemadam kebakaran. Dan untungnya setelah setengah jam, semuanya terkendali. Phew. Tapi kemudian para petani mulai mengelilingiku. Itu karena ulahmu, kan? Setiap kali insiden terjadi, kamu selalu ada. Kebetulan, aku pikir tidak. Ini dia lagi. Tapi kali ini aku terlalu terpukul untuk mengatakan apapun. Lalu ada Emma yang ketakutan karena trauma. Jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Benar, aku menjatuhkan lampu minyak dan menyebabkan kebakaran ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan ini. Tidak, itu salahku. Jacqueline hanya mencoba untuk mengambil risiko. Faktanya, selama ini akulah yang melakukan semua kerusakan dan menyalahkan Jacqueline. Apa ini nyata? Emma membelaku? Kamu, apakah ini semacam lelucon kekanak-kanakan? Kamu bisa saja merugikan semua orang di sini. Ini pekerjaan seumur hidup kami, bukan taman bermain anak perempuanmu. Aku benar-benar minta maaf. Sudah cukup, besok pagi kalian berdua harus pergi dari sini, selamanya. Kami tidak punya pilihan selain menelpon orang tua kami untuk menjemput kami, sementara itu aku harus mengemas barang-barangku. Hei, aku tahu aku sudah jahat padamu sejak lama, jadi kenapa kamu masih melindungiku? Aku hanya bosan dengan pertengkaran kecil-kecilan. Lagi pula aku merasa tidak enak karena mencuri Adam darimu. Aku tidak punya perasaan apapun padanya, dan menurutku dia juga tidak jatuh cinta padaku. Aku hanya ingin mengerjaimu. Sudah kuduga, sebenarnya aku pernah mendengar kalian membicarakan itu, dan itu membuatku sadar. Kalian tahu, aku dulu senang menjadi anak tunggal. Ya, serius. Tapi sejujurnya, saat kamu datang, rasanya semua perhatian dan cinta dilucuti dariku. Aku merasa sangat kesepian dan cemburu, jadi aku memutuskan untuk menjadikanmu pusat perhatian, tetapi dengan cara yang paling buruk. Maaf, tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Aku hanya ingin kita rukun. Dan aku tidak disebut pembawa sial lagi. Baiklah. Keesokan paginya orang tua kami datang dengan keadaan marah. Kami sangat siap untuk landasan jangka panjang, tetapi begitu mereka melihat kami berpegangan tangan, mereka senang. Sayang, menurutku rencanamu berhasil. Aku tahu kalian berdua bisa jadi pembuat onar kecil, tapi jauh di lubuk hati kalian masih saling mencintai. Ayo, kita pulang. Bisa tunggu beberapa menit saja? Aku tidak ingin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Sam, tapi kenapa dia lama sekali? Kalau begitu, aku harus pergi. Sam akhirnya muncul. Tunggu, aku bergegas keluar dari mobil dan berlari untuk memeluknya erat-erat. Kupikir kamu tidak datang untuk selamat tinggal. Bagaimana tidak, apalagi saat kamu melupakan hal terpenting. Serius? Apa itu? Itu aku, kamu bodoh. Oh, kamu akan kembali ke kota? Ya, aku punya alasan untuk kembali sekarang, ke kota, untuk bermain ski. Dan apa itu? Itu kamu. Tiba-tiba, sebuah pohon tumbang tepat di samping kami dan merusak kotak surat. Menyebabkan semua surat berterbangan. Haha, kamu benar-benar sial ya? Hei, pohon itu sudah busuk. Dan bukankah tidak mengenai kita berarti sebenarnya aku beruntung? Aku hanya bercanda. Hey, ini Sarah lagi. Jadi hubungan antara Noah dan aku jadi semakin rumit setelah aku mengatakan kepadanya bahwa aku ingin bersamanya dan dia benar-benar menutup mulutku. Itu tidak seperti apa yang dia katakan beberapa hari sebelumnya. Jadi sekarang aku sangat bingung. Aku berusaha memusatkan seluruh fokusku pada pekerjaan. Namun kemudian aku bertemu lagi dengan Ben dan ternyata dia masih mencintaiku. Setelah aku meninggalkan rumah Ben, aku memikirkan semuanya. Saat wisuda, aku tidak bisa menentukan dengan tepat apa perasaanku padanya. Sekarang aku menyadari bahwa hatiku bukan miliknya, melainkan milik Noah. Aku tahu betapa sensitifnya Ben dan hal terakhir yang kuinginkan adalah penolakanku membuatnya kesal. Hanya ada satu hal untuk itu. Aku akan menemukan dia seorang cewek baru untuk menjadi fokusnya. Seseorang yang manis dan lucu. Iya, aku sedang berbicara tentang Claire. Dia sempurna. Aku mewujudkan rencanaku dengan mengundang Ben dan Claire bermain bowling. Lalu aku datang agak terlambat, jadi mereka punya waktu berduaan untuk saling mengenal. Rencanaku sepertinya berhasil karena saat aku tiba, Claire dan Ben sedang minum soda dan mengobrol. Ketika aku bergabung dengan mereka, aku menyadari bahwa Claire yang paling banyak berbicara. Ben nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dengan sopan memaksakan senyumnya tanpa menatap matanya. Dia cuma merasa canggung bertemu orang baru kan? Setelah itu, Claire mengirimiku lusinan pesan yang mengatakan betapa lucunya Ben menurutnya dan betapa baiknya hubungan mereka. Menurutku, Ben hanya perlu sedikit waktu lagi untuk mengenal Claire, lalu dia akan melihat betapa sempurnanya wanita itu baginya. Bagaimanapun, kembali ke masalah Noahku.
Sulit melihatnya di tempat kerja setelah pengakuanku yang gagal. Aku berusaha bersikap normal di dekatnya, tapi setiap kali aku melihatnya sekilas, hatiku terasa sakit. Aku mencoba menghindarinya sebisa mungkin, tapi entah bagaimana aku terus menabraknya. Aku sedang perjalanan pulang kerja ketika mobilku mogok. Aku hendak meminta bantuan, tapi saat aku sedang menelepon, aku melihat mobil konvertibel Noah berhenti di sampingku. Lalu dia berkata, "Masuk dalam, aku akan mengantarmu pulang." Aku agak bingung, tapi aku tidak ingin terjebak di sana sendirian selarut ini dan menunggu berjam-jam. Jadi aku masuk ke mobilnya. Pada awalnya ada keheningan yang sangat canggung. Noah hanya diam dan mengemudi, tapi kemudian dia ragu-ragu. "Sarah, aku minta maaf atas apa yang terjadi. Aku tidak pernah ingin membuatmu sedih. Aku paham, Noah. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu seorang cowok yang sudah bertunangan, jadi aku hanya bersikap bodoh. Keheningan kembali terjadi di antara kami. Dalam hidupku, mobilnya menjadi tempat paling pengap yang pernah aku datangi. Dia berhenti di luar rumahku. Aku memaksakan senyum dan mengucapkan terima kasih sebelum aku keluar dari mobilnya untuk berjalan pulang. Tapi hanya butuh beberapa langkah sebelum sebuah tangan tiba-tiba menarikku kembali. "Sarah, sebenarnya bukan seperti itu." Noah hendak berkata lebih banyak ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangku. "Sarah, kenapa kamu terlambat? Dan siapa cowok ini?" Itu adalah Ben. Dalam semua keributan yang terjadi, aku benar-benar lupa kalau kami telah membuat rencana agar dia datang malam ini untuk membahas proyek tersebut. Aku menjawab, "Dia bosku, mobilku mogok, jadi dia dengan baik hati membantuku." Ben menatap Noah dan berkata dengan suara tidak ramah, "Oh, terima kasih sudah mengantar temanku pulang. Sekarang kamu boleh pergi." Lalu dia menarikku ke depan. Aku hanya berbalik dan melambai ke arah Noah. Sikap Ben sangat aneh. Dia biasanya sangat sopan, tapi kenapa dia kasar pada Noah? Apa yang salah dengan dia? Suasana hatinya sedang buruk, dan seiring berjalannya malam, suasana hatinya semakin memburuk. Kami selalu mempunyai pendapat yang bertentangan. Aku mau menambahkan ide kreatif dan alternatif pada patung plester tersebut, tapi Ben menolak semua ide tersebut. Aku tahu dia kuno dan tidak yakin dengan saran kreatifku, tapi dia bahkan tidak mau mendengarkanku. Ide-ideku tidak membuat karya seni plester menjadi kurang bernilai, tapi justru membuat karya-karya tersebut menonjol sehingga dapat menarik audiens yang lebih muda. Dia mencibir lalu berkata, "Pandanganmu tentang seni plester telah berubah. Begitu pula dengan dirimu." Apa? Kenapa dia berpikir seperti itu? Aku memberinya contoh agar dia mengerti apa yang kulakukan. Bahwa dalam proyek perusahaanku yang akan datang, patung-patung itu akan didandani seperti orang sungguhan dan bahkan mereka bisa bergerak. Ben panik dan berkata, "OMG, itu sangat keterlaluan. Kalau patungmu memakai kostum itu, bagaimana orang bisa melihat keindahan patung itu?" Semakin aku mencoba menjelaskan hal ini kepada Ben, dia semakin marah. Lalu dia membentakku, "Sarah, bos itu dan perusahaan sialan itu telah mengubahmu." Aku balas berteriak, "Kenapa kamu begitu keras kepala?" Ben melanjutkan, "Sepertinya aku tidak butuh bantuanmu lagi. Aku akan mengerjakan proyek ini sendiri." Lalu dia pergi. Apa? Aku tidak percaya ini. Aku sudah berusaha keras untuk mencoba menyulap pekerjaan dan proyek ini. Lagi pula dia sudah meminta bantuanku sejak awal. Oh, aku setuju untuk bekerja dengannya hanya karena aku menghormati persahabatan kami. Dan sekarang apa yang dia katakan? Oke, tidak apa-apa. Aku terlalu lelah dan tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Setelah itu, aku menghabiskan seluruh waktuku pada proyek perusahaan bersama Claire. Sementara itu, aku juga mendengar dari Claire kalau proyek Ben bermasalah. Tampaknya dia mengalami kesulitan keuangan untuk melaksanakan proyek tersebut. Aku merasa sedikit bersalah karena aku berjanji akan menyumbangkan uang bersamanya untuk mengerjakan proyek ini. Tapi sekarang, itu adalah pilihannya, jadi dia harus mengurusnya sendiri. Untungnya dia sekarang punya Claire di sisinya, jadi aku berharap dia bisa membantunya melewati masa sulit ini. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh keringat dan air mata, hari peluncuran koleksi baru pun tiba. Karena kesuksesan proyek sebelumnya, fashion show kali ini jauh lebih ramai. Sebagian besar adalah para pecinta fashion dan pecinta plester lokal. Kemudian pertunjukan dimulai, lampu padam dan aku menahan nafas saat patungku bergerak di sepanjang catwalk. Cahaya dari platform yang dipadukan dengan lampu sorot membuat mereka terlihat seperti sedang mengeluarkan aura. Itu sangat sukses, dan kami mendapat pesanan yang sangat banyak. Claire dan aku tersenyum bahagia bersama. Jadi usaha kami selama beberapa bulan terakhir membuahkan hasil. Di akhir pertunjukan, Noah mengucapkan terima kasih kepada penonton dan pers. Lalu dia mengundangku dan Claire ke atas panggung dan memperkenalkan kami. Dia sangat bersemangat memberitahu semua orang bahwa perancang koleksinya adalah Claire, dan semua patung ini serta gagasan untuk membuatnya bergerak adalah milikku. Semua orang kagum, menatapku dengan kagum dan memberi selamat padaku. Menerima pujian seperti itu, aku merasa seperti berada di puncak dunia. Tiba-tiba ada seorang jurnalis yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadaku, dan tentu saja aku menyetujuinya.
Aku mendapat informasi kalau kamu mencuri ide orang lain tentang patung, dan aku punya bukti. Kemudian dia menunjukkan kepada semua orang foto patung yang persis seperti blueprint milikku. Jadi, bisakah kamu memberitahu kami apakah ini benar atau tidak? Dia bertanya. Apa? Apa yang dia tanyakan? Semua patung ini adalah ideku sendiri. Semua orang mulai berbicara. Aku mendengar beberapa komentar seperti, "Oh, sungguh sulit dipercaya. Idenya sangat unik." Dan, jika itu benar, apakah ide kostumnya juga mencuri dari orang lain? Kemudian serangkaian lampu kilat dan mikrofon menuju ke arahku dan Claire. Aku tercengang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba aku merasakan seseorang menarik tanganku. Itu adalah Noah. Ketika kami keluar dari ruangan, dia berkata, "Sopirku akan mengantarmu pulang. Aku harus kembali untuk menangani ini." Noah, tolong percaya padaku, itu semua adalah ideku. Aku tidak akan pernah mencuri ide orang lain. Sarah, aku tahu itu. Aku akan mencari tahu siapa di balik ini. Berita kalau aku adalah pencuri ide menyebar dengan cepat dan setiap hari ada telepon baru yang datang untuk membatalkan pesanan mereka. Ini mengerikan. Claire dan aku sudah bekerja sangat keras pada proyek itu dan sekarang semuanya tampak sia-sia. Lebih parah lagi, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, tidak akan ada lagi yang mau bekerja sama dengan kami lagi. Perusahaan juga menderita, reputasinya menurun seiring dengan keuangannya. Hal itu membuatku merasa sangat bersalah, padahal aku hanyalah korban vandalisme ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya blueprint milikku bocor karena hanya orang-orang di kelompok kami yang mengetahuinya. Bisakah salah satu dari mereka mengkhianati kami? Aku menggaruk kepalaku memikirkan hal ini. Aku sangat ingin tahu apakah Noah mendapat kabar tentang hal ini, jadi aku pergi ke kantornya. Saat aku berjalan menuju pintu, aku mendengar suara Claire. "Tolong jangan menekannya sekeras ini." Kemudian Noah menjawab, "Ashley tahu Ben yang melakukan ini. Dia yakin Sarah lah yang mengungkapkan semua blueprint itu kepadanya. Jika sesuatu tidak dilakukan mengenai hal ini, keluarganya akan menarik saham perusahaan mereka dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Betapa sakitnya saat ditusuk dari belakang. Ternyata Ben yang melakukannya. Aku sudah menyebutkan ideku kepadanya sebelumnya, tapi aku cuma mengatakan sedikit tentang hal itu. Bagaimana dia bisa membuat salinan persisnya? Aku segera mengirim pesan pada Ben untuk meminta bertemu dengannya di kedai kopi dekat perusahaanku. Begitu Ben tiba, dia memasang wajah bersalah. Hanya menunggu dia duduk, aku dengan marah menatapnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar melakukannya?" Dia tampak bersalah dan mengakui bahwa ketika proyeknya terhenti karena dia membutuhkan uang, Ashley muncul dan mengatakan dia akan membantu dengan satu syarat. Dia harus membantunya merusak proyek milikku. Selain uang, dia ingin aku menyadari bahwa kreasi gila buatanku tidak baik untuk karirku. Jadi dia menyetujui tuntutan Ashley. "Aku tidak melakukannya hanya untuk kepentingan pameranku saja," lanjut Ben. "Aku mau kamu keluar dari perusahaan itu, meninggalkan Noah dan kemudian kita bisa memulai kembali dari awal." Ini bukan hakmu untuk memutuskan. Aku tahu kamu membenci arah yang aku pilih untuk mengekspresikan karya seniku. Tapi itu tidak memberimu hak untuk melakukan apa yang sudah kamu lakukan. Aku mempercayaimu dan kamu menghancurkan karirku. Dan untuk apa? Hanya demi sejumlah uang? Bukan seperti itu, Sarah. Jawabnya. "Bagaimana kamu mendapatkan blueprintku?" Aku mencoba mengendalikan amarahku dan bertanya. Aku mendekati Claire," kata Ben terbata-bata. Dia memanfaatkan perasaan dan kepercayaan Claire dan menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berteriak, "Kamu pengecut! Tahukah kamu bahwa Claire masih memohon padamu meskipun dia tahu kamu memanfaatkannya?" Ben terlihat sangat terkejut. Dia tergagap. "Benarkah? Kenapa dia?" Kemudian dia memasang ekspresi bersalah di wajahnya dan berkata, "Tolong hentikan dia. Aku tidak mau dia membuang karirnya karena aku." Aku mengangkat bahu dan berkata, "Tetapi tidak apa-apa bagimu untuk menghancurkan milikku. Ini semua adalah ulahmu. Jadi pergilah dan tangani sendiri." Lalu aku segera pergi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ternyata Ben bukanlah cowok seperti yang aku bayangkan dan aku tidak mau berbicara dengannya lagi. Aku bahkan lebih kaget lagi karena Ashley adalah orang di balik semua ini. Aku merasa sangat sedih, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku kehilangan cowok yang kucintai, karirku yang menjanjikan, dan aku dikhianati oleh sahabatku. Aku juga memperkenalkan Claire kepadanya dan mengacaukan segalanya juga. Setelah tidur malam terburuk yang pernah ada, aku bangun dan tahu apa yang harus kulakukan. Jadi, aku langsung pergi ke kantor Noah dan mengundurkan diri. Setelah kejadian ini, aku tidak dapat terus bekerja di perusahaan tersebut. Aku sangat berharap setelah aku pergi, Ben dan Claire tidak perlu bertanggung jawab lagi. Lalu aku berkata, "Itu semua ulahku. Aku yang mengungkapkan blueprint dan detailnya kepada Ben. Jangan salahkan dia, salahkan aku." Wajahnya memerah ketika dia berkata, "Apa? Bagaimana bisa? Tanpa diduga kamu berani menjual perusahaan secara terang-terangan karena kekasihmu. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan padamu. Keluar!" Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk hatiku. Kurasa sebagian diriku berharap dia tidak mempercayaiku dan tidak membiarkanku pergi. Tapi ternyata aku salah. Tidak ada lagi yang tersisa untukku di sini sekarang. Saat aku keluar dari kantornya, aku berdiri tak berdaya di dinding lalu menangis.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi aku berhenti menangis lalu pergi ke mejaku dan mengemasi barang-barangku. Malam itu aku berbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung sampai aku tertidur. Keesokan paginya, teleponku yang berdering membangunkanku. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat.